Halo, halo, halo. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di IG Live Boss Hire yang keempat. Oke, ini udah kita sambil tunggu teman-teman join. Ini speaker kita juga udah join. Kita invite dulu ya. Weekend kalian hari ini. Halo, halo, halo semuanya. Halo. Hai. Jadi kita hari ini kedatangan guest star yang sangat spesial nih. Oh, enggak lah. Kita halo-halo dulu. Halo Sambil nunggu semuanya. yang lain join kali ya. Ya, Oke, sambil nunggu yang lain join, mungkin di sini aku mau kayak brief sedikit gitu ya. Jadi kayak kita IG Live kali ini mau ngomongin tentang apa sih gitu. Nah, jadi spesial dari Coach Hire kali ini, IG Live kita yang keempat, kita mau ngomongin soal language skills nih. Dimana language skill itu sendiri sekarang itu juga perannya penting ya untuk dunia kerja. Banyak yang perusahaan mulai mencari kandidat-kandidat yang bisa language skill itu sendiri gitu. Jadi kita bakal ngomongin banyak nih tentang language skill, dan nanti di akhir juga dari speaker kita bakal sharing gimana sih cara speaker kita ini bisa dapetin beasiswa di Taiwan gitu ya. Dan buat teman-teman yang udah join di sini kita mau kasih sedikit bocoran, jadi kita bakal ada bagi-bagi hadiah nih. Nah, di akhir. Jadi buat kalian yang pengen dapat hadiah, pengen dapat sesuatu yang ya gitulah, jangan dibocorin dulu nanti gak seru lagi. Jadi kalian stay tune sampai akhir IG live kita, nanti kalian bisa dapatkan sesuatu hadiah gitu. Nanti kita bakal bagi hadiah itu untuk teman-teman yang yep, beruntung, yep, nanti yep. bisa dapatkan sesuatu dari kita dan dari bos hire ya tentunya. Halo, halo, halo buat semuanya yang udah join. Hai semuanya. Halo, halo. Oke. Mungkin kenalan dulu ya. Oh ya, lupa kenalan nih. Udah ngomong banyak, lupa kenalan. Kenalin, kenalin. Aku Iya, iya. Angela Irena, digital marketing spesialis bos saya. Dan di sini kita kedatangan speaker kita, Ciwinda. Ciwinda sekarang ini bekerja di Tencent, di WeTV ya, spesifiknya sebagai content operation spesialis, benar kan? Yap, betul. Yes, oke. Selain itu, Ciwinda ini juga merupakan lulusan S2 di NCCU gitu ya, di Ya, National Chengchi University kalau ya. kepanjangannya gitu. Itu di Taiwan, di uh, ambil S2 dan dapat beasiswa. Gila, gila, gila. Keren banget kan? Dan kalian yang pengen seperti Ciwinda, nah kalian harus stay tune sampai akhir, karena Ciwinda bakal sharing banyak tentang bagaimana sih cara Ciwinda ini bisa dapat beasiswa S2 di Taiwan gitu ya. Oke. Sip, sip. Siap. Hai Juni Ini Markus, udah hai. lumayan ya kayaknya. Hai semuanya. Oke. Kita lihat dari komen. Hai, Mungkin hai. kita Siapa nih join? halo-halo semuanya. Semoga kita bisa menemani makan siang kalian. Mungkin ada yang sambil makan atau yang lagi sambil nyantai karena mungkin weekend ya, lebih santai gitu, nggak perlu mikirin kerjaan. Nah, akhirnya kalian bisa refreshing, sambil refreshing kalian bisa nambah wawasan kalian nih dengan join IG live kita yang satu ini. Yep. Oke, jadi di kesempatan ini kita langsung aja kali ya, tanpa berlama-lama kita bisa mulai dengan topik kita, yaitu digital skill set in 5.0 era society era. Spesifiknya kita akan bahas tentang language skill. Oke, jadi buat mengawali IG live kita ini, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum tahu nih sebenarnya
society 5.0 era itu era apa sih, atau istilah ini apa sih, masih asing gitu ya di telinga kalian. Nah, jadi aku mau brief sedikit. Jadi ternyata ya Society 5.0 ini digagas oleh negara Jepang, diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019, jadi baru 2 tahun, di mana konsep ini kayak kalau kalian tahu Facebook ganti nama menjadi Meta itu, di sini ada konsep metaverse, di mana akhirnya dunia fisik dan dunia virtual kayak menjadi satu gitu. Jadi uh, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya itu berkaitan dengan dunia digital. Segala sesuatu yang kita kerjain semua jadi digital gitu ya. Kita juga jadi tahu tentang AI, tentang VR, banyak hal yang akhirnya memanfaatkan robot juga gitu. Nah, itu adalah kita masuk ke dalam Society 5.0 di mana semuanya itu serba digital. Nah, teknologi itu udah menjadi kayak bagian dari manusia itu sendiri. Internet itu nggak cuma untuk nyampein info aja gitu, tapi udah kayak kita nggak bisa hidup tanpa internet gitu ya. Kayak siapa sih sekarang yang kayak pikir pasti cari wifi, perlu kuota dan lain sebagainya. Terus banyak hal yang kayak aset-aset yang di perusahaan itu udah nggak melulu soal sesuatu yang tangible gitu kan. Ada juga sekarang yang intangible, yaitu kayak brand atau skill atau bahkan sebuah keterampilan dari seseorang itu bakal jadi sesuatu apa ya, aset yang intangible gitu, yang nggak kelihatan. Nah, salah satunya yaitu language skill yang akan kita bahas di IG Live kali ini. Jadi mungkin kita langsung aja ya, kita uh, ke pembicara kita. Jadi pertama nih, di sini mau tanya sama Ciwinda, sebenarnya kenapa sih language skill ini bisa kita kategorikan sebagai digital skill gitu? Ya, menurut aku sendiri sih sebenarnya terlepas dari language apapun itu, pada dasarnya di industri apapun kita mau kerja atau mau kuliah atau mau melakukan aktivitas apapun, ketika kita yang namanya digital skill itu kan berarti segala jenis keterampilan yang kita itu belajar, yang kita itu cari tahu caranya itu dengan metode-metode yang sifatnya itu elektronik atau digital. Let us speak about misalnya kalau untuk mungkin di dunia industri aku lebih dekat dengan hal-hal yang terkait dengan kreatif dan marketing, mungkin contoh-contoh digital skill-nya itu banyak, kayak misalnya ada SEO, ada digital marketing, kita belajar gimana cara apply marketing dengan berbagai macam platform digital kayak Facebook placement atau IG ads segala macam. Itu beberapa contoh skill digital yang kita bisa pelajari. Nah, kita pelajarinya gimana sih gitu? Cara sekarang anak-anak 5.0 society tadi belajar itu kan sudah beragam ya dibanding kita compare dengan teman-teman mungkin yang 5-10 tahun lalu cara belajarnya itu sedikit lebih konvensional kalau kita bandingkan dengan sekarang. Kita sekarang mau belajar itu udah banyak banget di support fasilitas kayak misalnya tutorial lewat YouTube, kita bisa juga misalnya denger mungkin atau baca website atau jurnal yang ada di website terbuka secara umum gitu kalau kita mau googling, atau mungkin kita juga bisa ikut seminar, workshop, ataupun kayak webinar-webinar, baik itu yang paid atau free, yang intinya adalah melatih skill-skill digital tersebut. Nah, tanpa kita sadari, atau kita sadari juga mungkin sebenarnya kalian, tapi nggak ngeh gitu. Intinya adalah ketika kita mau mengabsorb semua skill-skill atau semua informasi untuk bisa mempertajam satu skill itu, nggak cuma language skill, tapi semua jenis skill yang kita mau pertajam dan kita mau pelajari, pada dasarnya itu pasti akan melibatkan yang namanya peran language atau bahasa. Jadi bahasa itu istilahnya media atau perantara yang kita butuhkan untuk bisa menganalisis, memahami, dan tentunya mempelajari gitu loh satu skill atau kemampuan yang baru gitu. Tentunya dalam konteks ini adalah digital skill yang dimana semua jenis skill itu kita pelajari secara digital gitu, dengan tadi yang beberapa bantuan-bantuan atau sumber-sumber yang emang sifatnya udah nggak konvensional, nggak lewat koran atau mungkin nggak lewat buku cetak yang pada umumnya di sekolah-sekolah itu pakai buku paket, tapi kita banyak cara-cara yang sekarang itu lebih mudah, lebih simpel, dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja gitu lewat digital platform. Itu sih. Ya, dan kita sekarang juga udah masuk ke di mana kita kayak kerja juga WFH gitu kan. Jadi kayak Betul, kita betul. language skill itu jadi penting banget gitu. Kalau misalnya kita nggak
menguasai gitu ya. Bahkan nggak harus ngomong jauh-jauh soal spesifik language apa gitu ya. Bahkan kayak anak IT juga perlu bisa bahasa Betul, pemrograman, terus betul. Mereka punya bahasanya sendiri lah ya. coding, Iya, iya, betul-betul. iya. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa running gitu ya, ininya perusahaannya Benar-benar. atau bisnisnya nggak bisa jalan. Yes, yes. Ya, bukan Oke, bahasa Indo, Inggris, kayak gitu kan. hmm, Tapi kayak ya bahasa-bahasa yang kayak tadi kamu bilang, kayak setiap industri pasti punya bahasa hmm, mereka sendiri. Gimana cara mereka bisa mahamin gitu loh. Kalau misalnya nggak ada bahasa itu, gimana cara mereka bisa hmm. interaksi, gimana cara mereka bisa komunikasi, gimana cara mereka bisa deliver information, itu sih yang kita maksud sebagai media perantara, yang penting banget untuk kita pelajari language ini. Gitu sih. Oke, oke. Nah, kalau ngomong soal yang tadi ini, kita udah ngomong soal general tentang bahasa itu sendiri. Nah, tadi kita juga di awal juga udah bilang nih, kalau bahasa itu juga penting di dunia kerja. Dan kemarin sempat nih aku bikin polling di Instagramku sendiri juga. Menurut teman-teman followersku kayak, apakah language skill itu penting nih di dunia kerja? Ternyata ada 71% teman-teman yang mengatakan penting, tapi masih ada Oke. 29% yang bilang sosok lah, kayak ya penting nggak penting. Mungkin bagi mereka kayak oh aku nggak kerja di multinational company, aku nggak kerja di international company, menurutku kayaknya language skill itu kurang diperlukan gitu ya, kayak ngapain lah gue belajar bahasa yang terlalu banyak, ujung-ujung nggak kepake. Nah, sebenarnya menurut Ciwinda sendiri, seberapa penting sih, dan aplikasi di dunia kerja itu dari language skill itu sendiri itu seperti apa? Sebenarnya untuk 29% orang yang vote so-so aja aku agak cukup kecewa dan apa ya, maksudnya disayangkan sih. Karena ya aku selama sekarang kayak udah ada pengalaman kerja di sebelum-sebelumnya, sebelum aku di Tencent sekarang, itu kan sebelum aku S2 juga adalah kayak ada sempat berapa waktu kita kerja di Indo gitu. Dan ketika kita kerja di perusahaan yang memang enggak mengutamakan kita harus bisa bahasa asing sekalipun, sebenarnya banyak banget kok opportunity yang akan nanti diberikan secara mendadak. Jadi kayak dia nggak akan kayak kasih tahu di depan muka, sekarang gue butuh lu bisa bahasa ini, enggak. Tapi mungkin di satu ketika kita udah join sama company itu, kita sudah bekerja di dalamnya, terus ada kesempatan misalnya tiba-tiba kedatangan tamu kehormatan dari mana, atau ada klien baru yang harus kita handle, tapi misalnya ada masalah bahasa, dan dia pasti akan pertama kali nyariin kita karena dia udah tahu dari awal, misalnya pas hire kita punya poin plus yang tadi, kita punya language skill tambahan selain bahasa ibu kita Indonesia, kita masih bisa bahasa yang lain, itu akan jadi poin plus gitu loh ketika mereka butuh gitu pada satu saat, walaupun memang nggak dijanjikan di depan muka gitu ya. Nah tapi ya pada dasarnya itu sih kayak jangan dipikir dulu kayak kamu mau perusahaan apa gitu, mau Indonesia doang ataupun multinational company. Pada dasarnya menurut aku bahasa itu akan jadi kayak value yang sangat positif dan sangat dilihat oleh HR ketika mereka mau ngerekrut kita, karena ya dengan adanya poin plus itu ya bisa membantu nanti ke depannya perkembangan bisnis mereka ke depannya akan jadi lebih bagus. Terus mungkin kita akan ada kesempatan untuk direlocate mungkin ke apa ya, perusahaan-perusahaan senternya gitu kan, atau mungkin kita dikasih kesempatan lah untuk misalnya punya kegiatan-kegiatan di luar selain cuma office 9 to 5, kita bisa dikasih kesempatan untuk bisnis trip ke luar negeri, kita bisa dikasih kesempatan untuk handle klien yang benar-benar penting tapi dari luar negeri. Itu semua kan pasti dikasih karena mereka ada dasar kepercayaan, plus mereka tahu kita punya skill bahasa itu yang mungkin kebanyakan company kebetulan bahkan company luar negeri pun belum tentu mereka punya atasan yang bisa punya skill ini, bahasa ini. Jadi ketika mereka nge-hire kita punya value language tambahan ini, entah itu Inggris, Mandarin, dan bahasa-bahasa penunjang lain, itu pastinya akan jadi poin plus sih dalam berbagai aspek, dan sekecil apapun itu pasti akan ada impact-nya gitu. Jadi nggak usah nyesel atau kayak merasa nggak penting, nggak worth it untuk belajar bahasa. Itu pasti akan ada gunanya nanti di belakang. Gitu sih. Benar-benar setuju banget sih. Bahkan kita realistis aja ya ngomong HR, kalau misalnya rekrut seseorang itu juga pasti ngelihat tuh dari CV-nya, language skill-nya Betul. apa aja sih gitu kan. Kalau misalnya yang kayak cuma bisa satu bahasa itu udah pasti no gitu ya. Kayak pasti orang-orang yang Benar-benar. language skill-nya lebih dari dua setidaknya itu akan dilihat nih, dilirik oleh HR recruiter, dan mereka akan merasa bahwa oh, orang-orang ini nih yang bisa kita prioritaskan dulu gitu. Ya.
Betul, betul, betul. Dan setuju banget sih dengan yang tadi Ciwida bilang kayak apa ya, sekarang language skill itu udah kayak eh, nggak bisa kita sepelekan gitu ya, karena kayak bahkan kayak perusahaan-perusahaan, nggak hanya perusahaan internasional multinasional, bahkan perusahaan Indonesia sendiri juga tidak menutup kemungkinan kayak kita butuh language skill itu untuk akhirnya misalnya kita harus menghadiri, misalnya ada bisnis trip ke luar negeri, atau misalnya kita ada pertemuan dan kita harus uh, dihadapkan dengan kayak apa ya, kerjasama antar perusahaan yang dari Indonesia dengan perusahaan di luar negeri, itu juga pasti kepake banget. Nah, mungkin Betul. kalau tadi kita udah ngomong soal bahasa, nah selain bahasa Inggris nih, mungkin menurut Ciwida sendiri, bahasa apa sih yang dicari oleh recruiter pada zaman sekarang ya, terutama mungkin di perusahaan Indonesia? Sebenarnya bahasa apa sih yang dicari gitu oleh orang-orang supaya maksudnya oleh HR gitu, agar seseorang itu bisa lebih diutamakan untuk kayak bisa mendapatkan pekerjaan yang dia impikan. Kalau mau ngomong bahasa ya, terutama di Indonesia ya pasti kita pada umumnya orang udah tahu lah, yang paling pertama pasti bahasa Inggris. Cuma we don't talk much about English karena pada dasarnya everyone sekarang udah tahu English itu universal language, dan setiap sekolah, setiap apa ya, fasilitas pendidikan sekarang pasti sudah menyertakan apa ya, edukasi atau lessons about English gitu loh, di tempat mereka masing-masing gitu ya. Tapi yang kita bicarakan adalah additional bahasa apa lagi nih yang kita butuhkan selain Inggris. Dan aku mengamatinya selama beberapa tahun belakangan ini, yang sangat punya perkembangan dan prospek positif di Indonesia itu adalah bahasa Mandarin. Karena selain bahasa Mandarin ini sebagai salah satu bahasa nomor 2 di dunia yang paling banyak digunakan, um, di Indonesia sendiri itu oleh pasar internasional terutama Tiongkok melihat Indonesia itu sebagai apa ya, tempat yang sangat punya prospek karena sumber daya manusianya yang banyak, terus juga mungkin dari segi sumber daya alamnya juga memadai dan kaya, sehingga mereka banyak tuh yang mau menanam investasi untuk build their business di Indonesia. Jadi kesempatan kita untuk bisa bekerja dengan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok itu juga banyak banget sekarang kalau aku lihat di Indonesia, dan itu sebenarnya kita bisa manfaatkan dengan baik. Ya gimana caranya mereka mau hire kita, salah satunya itu tadi language skill Mandarinnya, berarti harus kita latih, harus kita pelajari, harus kita kembangkan dulu nih, baru mereka mau paling nggak melirik kita, karena pastinya ketika kita bicara tentang perusahaan Tiongkok yang mau masuk ke Indonesia, pasti mereka akan prioritaskan dulu orang-orang yang memang punya skill bahasa Mandarin ketimbang mereka yang hanya punya skill bahasa Indonesia atau mungkin plus English itu tadi. Dan aku sih ngelihat emang bahasa Mandarin ini ya nomor satu ya. Kalaupun ada bahasa-bahasa penunjang lain yang kayak kamu bisa, misalnya bahasa Korea atau mungkin bahasa kayak French, Germany, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain, Jepang, kayak gitu-gitu ya bagus juga. Cuma memang prospek yang sekarang sangat-sangat banyak dan bagus, selain yang company yang butuh bahasa English, ya basically sekarang semua Inggris, semua perusahaan kayaknya butuh tuh Inggris. Tapi kita ngomong lebih spesifik lagi, selain itu apa ya, Mandarin sih, kalau aku lihat gitu. Yes, yes, setuju. Apalagi apa ya, kita juga tahu ya bahwa penduduk di China itu mendominasi penduduk di dunia ini, dimana kayak Betul, betul. penduduk di China tuh paling banyak gitu. Jadi kayak tapi kalau kita nggak usah ngomong soal China doang nih, bahkan bahasa Mandarin itu udah meluas banget sampai ke negara-negara lain kayak Singapura, Malaysia, dan Indonesia sendiri aja juga udah pakai banget nih bahasa Mandarin ya kan. Jadi Betul. ya nggak usah terlalu jauh-jauh, pokoknya kayak bahasa yang sekarang tuh apa ya, udah kayak bahasa Mandarin tuh udah kayak deket banget dengan kita gitu. Banyak Ya, setuju. aplikasi-aplikasi dari China juga, perusahaan dari China masuk ke Indonesia, invest juga di Indonesia, juga membuat kayak pengaruhnya lumayan ya buat kita sendiri. Nah, kalau tadi kita udah ngomong sedikit banyak tentang bahasa Mandarin itu, mungkin dari teman-teman di sini ada yang kayak, gimana sih cara aku bisa belajar bahasa Mandarin itu sendiri? Bahasa Mandarin kan susah gitu, kayak banyak tulisannya, kayak koreksinya kayak gini, terus mungkin satu kata yang, bukan kata ya, apa ya, pelafalannya sama gitu ya, sama-sama misalnya ma gitu, tapi ma yang satu sama ma yang satu lagi, misalnya ma sama ma itu artinya mungkin beda gitu kan.
dan apa ya, Iya. gimana supaya kita bisa tahu kapan kita harus pakai ma yang satu, kapan kita harus pakai ma yang satu lagi. Nah, itu jadi membuat orang kadang jadi kayak, oh males banget nih belajar bahasa Mandarin, kayaknya gue nggak Ya. bisa nih, kayak gitu. Nah, kalau dari Ciwenda sendiri, ada nggak sih kayak cara gimana supaya bisa improve our language skill, especially in our Mandarin skill? Sebenarnya ini terbagi beberapa kubu ya. Ada kubu yang pengen pengen cuan, maksudnya nggak mau terlalu banyak keluar duit untuk belajar bahasa. Ada kubu yang benar-benar yang mungkin mau belajar ini dengan cara yang profesional dan lurus-lurus aja, yang semuanya berbayar dan nggak salah juga gitu. Dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi in this IG Live kayaknya aku pengen share-nya yang versi aku yang aku lakukan sampai sekarang, sampai aku kerja di Tencent pun aku pakai cara ini gitu. Pakai cara yang cuan yang murah-murah yang gratisan aja gitu. Jadi pertama-tama sih aku pengen kasih tahu dulu, kalau memang bisa ke depannya kita menyekolahkan anak-anak kita atau saudara-saudara kita ke sekolah yang memang punya source pelajaran bahasa Mandarin, itu akan lebih baik sih. Sama halnya kayak sekarang lah, di Jakarta ataupun di kota-kota besar kan banyak banget anak-anak yang generasi tahun 2010 ke atas yang udah disekolahkan dengan international school. Jadi mereka bahasa utama, bahasa pengantar di sekolahnya itu bahasa Inggris. Sama halnya di sini sih, aku melihat kayak kalau misalnya dari awal kita udah dibiasakan untuk sekolah materi-materi dan bahasa pengantarnya, misalnya ada bahasa Mandarin, pastinya kedepannya beban bahasa Mandarin itu susah akan semakin berkurang, karena salah satu yang tadi kita sudah kamu tekankan itu benar tuh, masalah kayak orang merasa Mandarin tuh susah belajarnya, apalagi kalau kita belajar kayak umurnya udah terlanjur gede, udah SMA atau udah kuliah gitu, kayaknya udah telat banget orang mikirnya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Cuma memang benar sih, ketika kamu udah biasa, kamu udah jam terbangnya lebih lama, kamu udah biasa dari TK, SD, pasti ketika kamu udah gede, itu akan jauh lebih gampang untuk apa ya, mengaplikasikan bahasa itu dan mengerti konsep-konsep dan grammar-grammar bahasanya itu akan jadi lebih gampang. Tapi bukan berarti kamu kalau telat mulai juga nggak mungkin sih, itu nggak juga gitu. Jadi ada beberapa hal yang selain tadi aku bilang edukasi sejak dini pakai bahasa Mandarin, ada beberapa hal lagi kok yang bisa kita lakukan. Tenang aja, karena aku sendiri juga mulai belajar Mandarin itu ya dari sekolah di Pontianak itu memang ada sih, dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3 memang kita ada pelajaran bahasa Mandarin gitu ya di sekolah swasta. Tapi kembali lagi, pelajaran di sekolah itu kan basic banget Mandarinnya. Jadi kita nggak mungkin rely dari satu sumber itu aja untuk mengharapkan kita bisa kerja dengan bahasa Mandarin gitu. Jadi itu nggak bisa banget. Jadi yang aku lakukan sih waktu itu, aku sebenarnya mulai dari mengakrabkan diri dan menyukai dulu bahasanya. Jadi jangan anggap itu sebagai tekanan untuk aku mau belajar bahasa itu karena aku pengen kerja jadi nilai plus yang kayak tadi kita bilang. Emang benar itu value positif buat nanti HR lihat, tapi jangan jadikan itu sebagai beban atau kayak target utama kamu, tapi mulai enjoy dulu sama proses belajar kamu dengan si bahasa baru ini, which is Mandarin misalnya in this case. Kayak kamu mulai menikmati, kamu suka, bisa aja kayak aku yang awalnya memang suka sama Mandarin itu sebenarnya dari drama Taiwan. Jadi dulu aku suka banget tuh zaman 2004 2005 itu nonton Wang Zetian Qinghua gitu ya, The Prince Who Turns into a Frog, itu kayak drama jadul banget. Jadi aku suka banget nonton itu. Awalnya dibeliin DVD, masih pakai DVD ya, belum bisa tuh kayak sekarang ada aplikasi gitu, nggak ada. Jadi nonton dari situ, denger lama-lama, terus kayak kita kebiasaan telinga kita dengar dengar bahasa mereka ngomong, terus kita coba praktikkan juga. Jadi kita di sekolah atau di tempat yang memang ada teman yang bisa bahasa Mandarin, kita cobalah praktikkan. Jadi apa yang kita pelajari itu jangan didiamkan aja di rumah. Jadi kita tetap harus praktis sebisa mungkin gitu. Mungkin kalau in this case kalian masih di Indonesia, hanya punya teman Indonesia, ya berarti cobalah cari komunitas-komunitas atau mungkin teman-teman di sekeliling kita yang memang lingkupnya itu circle-nya memang mereka-mereka yang punya pengalaman pernah kuliah di Tiongkok atau di tempat yang memang berbahasa Mandarin, atau mungkin mereka yang pernah punya pengalaman mengajar dengan bahasa Mandarin dan segala macam, sehingga ya kamu punya tempat untuk kamu bisa practice speaking gitu loh. Karena kalau practice terus secara teori itu bagus juga untuk grammar. Tapi kan pekerjaan itu kebanyakan juga kita membutuhkan komunikasi verbal ya, speaking skills. Jadi harus sering-sering dipraktekkan juga. Nah, jadi aku waktu itu tuh memang paling banyak sebenarnya porsi aku belajar Mandarin yang memang 50% waktu itu memang dari nonton dulu sih. Jadi nggak cuma nonton drama doang nih. Aku nonton drama itu with purpose ya sebenarnya. Nonton dramanya itu pakai usaha cukup niat gitu. Jadi harus niat dulu nih. Aku nonton drama, terus aku itu
biasanya selalu waktu itu memilih drama sumbernya itu yang ada hard subtitle. Jadi kayak ada, misalnya kalau bahasa Mandarin, Ya, ya. berarti drama Mandarinnya itu kayak ada huruf Mandarinnya dulu, tanpa aku setting Hanzelnya gitu ya. subtitle bahasa kita, ada Hansnya gitu. Nah, habis itu baru Hmm. aku set subtitle yang bisa dipilih gitu, bahasa yang kita mau. Biasanya kalau nggak Inggris ya Indonesia, biasanya Inggris gitu kan. Jadi kita otomatis ketika nonton drama itu yang kita dapatkan informasi itu banyak gitu. Kita bisa mendengar speaking dari percakapan mereka di drama, terus kita juga bisa ngelihat hanse di bawah mereka ngomong, nadanya itu kayak gimana, terus hurufnya tuh kayak gimana, dan kita tahu juga mereka ngomong ini konteksnya itu tuh artinya apa sih. Kita secara langsung bisa scanning juga, baik itu grammar, terus dia punya pelafalan, terus juga konteks kapan kira-kira apa ya vocab ini atau grammar ini kita pakai. Itu lama-lama kebentuk dari kita nonton sebenarnya. Tapi memang bukan cuma nonton yang kayak kamu nonton selesai ya gitu, tapi kayak kadang-kadang perlu tuh yang namanya perlu yang namanya di pause, perlu yang namanya kadang-kadang kamu slow mungkin 0,5 kali, kamu ulang-ulang lagi. Ya namanya proses belajar ya nggak bisa kamu bener-bener jadikan proses nonton kayak nonton drama biasa ya, tapi di aku itu works gitu, dan kalian mungkin boleh coba tips yang itu. Terus kalau selain itu tadi yang aku bilang sih komunitas, perbanyak channel, kamu tuh bisa teman-teman apa ya, cari teman yang bisa ngomong bahasa Mandarin. Dan sebenarnya aku sangat anjurkan sih ke teman-teman tuh kalau memang punya budget dan punya niat dan punya waktu, why not kalian tuh terjun langsung ke tempat yang memang membuat kalian tuh nggak bisa berbahasa lain selain bahasa Mandarin. Jadi which means kalau kalian mau belajar bahasa Mandarin nih, berarti adalah kalian ke negara-negara kayak Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, yang memang mau nggak mau ya bahasa yang mereka paling sering gunakan itu misalnya Mandarin gitu. Jadi kalian akan dipaksa untuk memakai bahasa itu. Dan ketika kalian udah belajar di les ataupun lewat internet, kalian browsing googling gitu ya, kayak website-website itu, kalian praktikkan ke mereka, dan ketika ada hasil mereka bisa memahamin kalian ngomong apa. Sebenarnya aku sih sendiri merasakan itu kayak achievement gitu, kayak aku bangga juga dengan diriku sendiri, oh ternyata orang tuh ngerti loh aku ngomong apa gitu kan. Dan itu bisa jadi salah satu motivasi juga loh buat kalian tetap move forward untuk belajar lagi dan belajar lagi gitu. Jadi in this case makanya waktu itu aku decide untuk ke Taiwan untuk ngelanjutin, karena kan sebenarnya di Pontianak itu termasuk salah satu tempat yang mungkin memang banyak orang punya exposure dengan bahasa Mandarin. Cuma memang karena aku pernah di Jakarta juga S1 3,5 tahun itu nggak kepake tuh Mandarinnya, bener-bener Jakarta tuh dikit banget yang pakai kan kesempatan untuk kita pakai Mandarin itu. Kalau di kampus aku nggak ada, jadi makanya aku decide untuk daripada ini skill Mandarin kumpul ya udah tiga tahun lebih nggak dipakai, ya udah deh S2 lanjut lagi aja pakai bahasa Mandarin gitu. Jadi biar gak sia-sia skill yang kita dulu udah sempat punya dan bisa dipertajam lagi gitu sih. Dan juga sih kalau aku bisa kasih tips juga, kalian kalau misalnya udah belajar, udah mungkin bukan basic lagi ya, misalnya kalau udah punya sort of basic apa ya, fondasi yang cukup ada lah gitu untuk bahasa Mandarin, kalian bisa coba challenge diri kalian untuk maju di depan publik ngomong gitu. Jadi nggak cuma sama circle teman kalian doang, tapi di depan banyak orang. Misalnya kayak aku itu kayak dipaksa guru aku buat ikut yenjiang, kayak speech di depan orang, atau kayak storytelling, baca puisi. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu memang awal mungkin kita nggak pede ya, namanya pertama kita takut gitu loh, kita salah-salah nggak nih, atau nggak kita punya intonasi, intialnya udah bener belum gitu. Pasti awal-awal kayak takut sih, tapi lama-lama kita terbiasa, kita belajar dari kesalahan, mungkin kita kalah atau gimana, kita di feedback gitu misalnya sama pelatih atau sama guru kita tahu kurangnya di mana, dan ya udah akhirnya dengan sendirinya kita akan belajar dari proses itu sih. Jadi kalau dari aku yang paling penting itu sih. Jadi kayak dari internal mungkin kalau dari Indonesia kita cari teman yang komunitas yang bisa support. Tapi kalau yang paling menurutku manjur itu yang langsung kamu terjun ke negaranya gitu. Entah kamu pakai kuliah bahasa atau kayak aku langsung kuliah S2, atau mungkin kamu mau langsung kerja di Taiwan juga ya bisa-bisa aja. Jadi banyak cara sih yang bisa kamu lakukan untuk langsung terjun di negara itu gitu. Yang penting kalau aku mau kasih tips, jangan cari lokasi yang banyak orang Indo aja sih. Karena kayak kan emang bahasa Mandarin ini seperti yang kita tahu emang udah cukup universal ya. Banyak teman-teman Indo yang juga udah tahu hal ini, dan mama papanya mungkin mengirimkan mereka untuk mungkin habis SMA atau ya mungkin habis SMP bahkan untuk kuliah ke beberapa titik-titik di negara Tiongkok gitu, yang memang sampai sekarang tuh kayak pasaran lah banyak orang Indo di situ. Dan aku merasa justru dengan kondisi kita ketemu banyak orang Indo di sana malah nggak ngelatih skill Mandarin kita, karena kita
pada akhirnya kayak keseringan ngomong bahasa Indonesia lagi gitu. Jadi aku lebih prefer Betul. sih cari tempat-tempat, kan Tiongkok, Taiwan, dan negara-negara yang berbahasa Mandarin utamanya itu kan banyak ya, nggak cuma satu doang. Jadi banyak kota, banyak provinsi yang bisa kamu pilih gitu, selain sih beberapa kota yang mungkin bagi orang Indo itu yang sudah paling banyak case-nya. Aku sih lebih suka cari yang remoted, yang lebih nggak banyak orang Indo tahu, sehingga kita bisa Mungkin cari bisa teman-teman sebutin sih Taiwan. Aku contoh sebenarnya kalau Tiongkok kota-kotanya kurang gitu. tahu ya. Tapi kalau yang Mm-mm. jelas aku pernah sering dengar tuh, biasanya kalau di Tiongkok tuh kayaknya banyak banget orang di Guangzhou. Itu kayak banyak banget teman aku yang lulusan kayak kuliah bahasa di Guangzhou tuh kayak banyak. Terus Beijing juga termasuk yang banyak ke sana gitu. Jadi kayak nyari Mm. orang Indo di sana tuh gampang banget menurut aku, dan pasti jadi mau Oke. secara nggak, kita nggak mungkin nggak sengaja ya, tapi pada akhirnya kayak keceplosan, pada akhirnya kita dikit-dikit jadi kayak, ah gue nggak tahu nih Mandarin, gue lupa, terus gue pakai bahasa Indonesia aja, toh lo orang Indonesia gitu kan. Jadi itu nggak akan terjadi Mm-mm. kalau misalnya kita dari awal nyari lokasi apa ya, kuliah kursus bahasa yang memang nggak ada orang Indonesianya. Mungkin ada, tapi mungkin Mm. dikit gitu, nggak sebanyak yang tadi aku sebut beberapa kota yang memang udah menurutku agak pasaran sih gitu. Kalau di Taiwan mungkin yang agak pasaran sih ada yang namanya Shita ya, itu aku lupa namanya, Syuta. NTNU kalau nggak salah ya. Jadi National Mm. Taiwan Normal University itu juga bagus banget sih, tapi orang Indonya lumayan banyak Lumayan banyak. juga. Ya di Taiwan itu memang cukup banyak orang Indo. Jadi kalau di kondisi kalian Mm. memang mau di Taiwan, ya berarti kalian harus pintar-pintar cari teman yang apa ya, kayak scope-nya nggak orang Indo aja sih. Banyak gaul sama teman-teman dari luar, misalnya kayak negara-negara yang Western countries, atau mungkin ya negara-negara yang Mm. memang Betul-betul. yang bahasa Mandarinnya nggak terlalu jago juga, jadi kayak sama-sama saling belajar ya, itu sih. Jadi itu juga seru juga, bisa jadi salah satu apa ya, language exchange gitu. Itu sih kalau dari aku paling Iya. tips-tipsnya. Lagian sekarang kita gampang banget buat cari orang-orang yang di luar negeri. Kita bisa connect-connect di LinkedIn gitu kan. Kita juga bisa Betul. kayak cari dari sosial media. Kita bisa langsung gampang banget langsung cari. Misalnya kita mau cari komunitas Taiwan gitu ya, atau komunitas Betul. mahasiswa dari China gitu-gitu, kita tinggal search aja gitu, dan pasti langsung Benar-benar-benar. muncul banyak banget di Google, mau di TikTok ya kan, dan atau mau di mana ya, di Instagram aja itu pasti banyak banget komunitas-komunitasnya. Dan tinggal aja kalian uh, beranikan diri dan kayak ya Menyiapkan diri, bertanya gitu ya, kalau harus ada niat dulu juga ya buat nyari-nyari informasi kayak gini. meniatkan diri dan memberanikan diri. Betul, betul, betul. Habis Iya. itu Kalau kita memang uh, teman-teman pengen tahu nih, kayak misalnya tadi yang komunitas-komunitas, kayak mungkin kebingungan carinya di mana, boleh aja DM nanti ya. Habis ide live ini nanti aku mungkin bisa bantu-bantu kalian juga, biar nggak lost sendiri, kayak nggak merasa kalian itu sendiri gitu. Karena kita di sini banyak banget kok komunitas-komunitas yang bisa bahasa Mandarin gitu ya, di Indonesia itu banyak banget. Bahkan kayak orang pribumi, nggak cuma kita-kita yang kayak Tionghoa, Chinese gini, banyak banget yang jago-jago Mandarin. Jadi welcome, bule-bule welcome. juga kan Bule-bule juga sekarang. gila jago banget, bahkan banyak yang lebih jago dari aku. Jadi kayak itu sih. Betul. Segitu Mandarin itu segitu global lah sekarang. Kayak banyak banget yang tertarik untuk belajar. Jadi kalian juga harus mulai untuk tertarik dan melirik lah ini bahasa Mandarin sih Yang untuk penting mulai dipelajari. aja dulu. Salah Ya, yang penting mulai slogan. dulu, semangat dan mulai dulu. Ya itu sih bener banget. Betul, betul. Oke, Yep, yep. oke. Oke, kalau tadi itu kan dari mungkin dari segi cara improve skill, dari secara apa ya yang bisa kita kasih ya untuk insight-insightnya. Dan kalau misalnya kita mau nanya nih pengalaman dari Ciwinda Hmm. sendiri gitu ya. Kalau Ciwinda tadi kan ada ngomong soal nonton drama gitu kan, kelihat dari mungkin kita banyak teman-teman mungkin di sini suka nih nonton drama gitu ya, drama Korea, drama Taiwan, drama China gitu kan. Dan dari drama itu kalian berarti jangan cuma kayak nonton doang gitu lihat ceritanya, tapi kalian Iya, harus iya, kayak iya. mulai kayak oh sambil belajar ini apa language-language-nya di situ. Nah, Iya. itu mungkin kalau dari pengalaman yang Ciwinda alami gitu ya. Dan mungkin dari sisi lain kan kita juga tahu nih, nah Ciwinda ini adalah penerima beasiswa dari National NCCU ya, Iya, karena iya. paling kepanjangannya nih Chongzhi University, National Yep. University ya kan. Dan Ciwinda dapat beasiswa full ya, beasiswa full Iya. Mm-mm. di S2-nya. Dan kita mau tanya-nanya nih sama Ciwinda sendiri kayak Boleh, gimana boleh. sih, nah ini yang paling pasti banyak ditunggu sama teman-teman gitu. Gimana sih cara Ciwinda bisa dapat beasiswa ini gitu. Mungkin secara Mm-mm.
general gitu ya, nggak perlu Iya, sampai iya. terlalu spesifik. Nanti kalau spesifik nanti Betul, teman-teman betul. chat Ciwin aja langsung Betul, aja betul, gitu. betul. Jadi kan ini kan IG Live terbatas nih. Aku kayak kasih tahu basic-basic info aja ya. Jadi aku itu waktu itu ikut program MOE Scholarship. Jadi MOE ini Hmm. singkatannya Ministry of Education di Taiwan gitu. Jadi ini adalah program pemerintahnya, lebih tepatnya Menteri Pendidikannya Taiwan, untuk memang tujuannya itu mungkin memperbanyak ini ya, kayak apa, orang-orang untuk datang belajar ke Taiwannya itu sendiri. Jadi beasiswa ini tuh Hmm. kayak terbuka global lah, nggak cuma di Indo. Jadi negara lain kayak bahkan kayak Irlandia, US, terus kayak Hmm. negara-negara kayak ASEAN, itu semua pada dasarnya ada program ini gitu. Nah, terus Hmm. program ini itu nggak cuma buat S2 ya teman-teman. Jadi misalnya kalian mau ikut kelas bahasa, kalian mau kuliah S1, S2, ataupun S3, ini tuh ada programnya. Di MOE ini tuh mereka support Hmm. untuk kasih beasiswa full. Nah, kalau untuk kasus aku kemarin, karena aku S2, berarti kan S2 itu memang 2 tahun doang perkuliahannya. Jadi ya mereka cover biaya aku itu selama 2 tahun. Jadi kalau aku itu Hmm. pokoknya untuk biaya kuliah nggak usah pusing, kita nggak tahu jumlah. Bahkan aku sampai sekarang kalau disuruh inget persis angka berapa biaya kuliah aku per semester, aku udah nggak inget karena memang nggak pernah bayar gitu. Jadi kita nggak tahu gitu kan. Oke. Nah, yang aku ingat itu hanya adalah uang saku. Jadi selain kita dibayarin uang kuliah, kita juga dibayarin pemerintah tiap bulan masuk tuh di rekening buat uang jajan, buat uang kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu kalau Hmm. aku S2 tuh sekitar berapa ya? Ya pokoknya sekitar 20.000 NTD ya kalau nggak salah, sekitar 10 juta Hmm. lebih lah ya kalau sekarang. Jadi kayak lumayan banget sih, kamu sebulan dapat 10 juta, terus kamu uang kuliah udah nggak usah worry lagi, tinggal belajar aja di situ. Dan terus kayak banyak juga yang kayak worry, kok Winda nggak ambil kuliah bahasa dulu, langsung S2 aja. Sebenarnya aku ada beberapa pertimbangan sih waktu itu, karena emang mikirnya emang udah ada skill Mandarin, sudah ada sedikit pas lagi datang ke Taiwan, terus juga ditambah lagi, kalau kalian S2 di Taiwan itu, kayak aku kan kampusnya itu kayak ada kelas kursus Mandarinnya juga di course-nya, di SKS-nya itu ada kelas Mandarin juga. Jadi aku ambil itu. Jadi memilih untuk sekali apa ya, tepuk dua nyamuk gitu ya. Nggak cuma ambil kelas bahasa doang, jadi aku pengen dua-duanya. Jadi kayak dapat gelar S2 tapi dapat juga bahasanya. Jadi itu mungkin bisa jadi ide buat kalian yang mau misalnya belajar Mandarin juga, tapi mau nggak sia-sia atau nggak apa ya, mau sekalian mau dapat yang lebih banyak, mungkin bisa kayak aku ambil S2 itu. Jadi setiap bulan akan dibayar tuh uang sakunya sampai kamu lulus 2 tahun itu. Dan cara Keren, dan cara keren. apa daftarnya tuh gampang banget sih. Tinggal nanti kalian ketik aja di Google gitu ya, MOE Scholarship Taiwan gitu. Nanti dia akan ada website, pokoknya kamu tinggal buka aja. Ya intinya kamu tinggal apa ya, kirimkan berkas yang dibutuhkan, yang biasanya tuh kayak basic banget lah, kayak paspor, kakak, terus transkrip nilai, ijazah, terus kalau kamu misalnya mau kuliah Mandarin, berbahasa Mandarin, berarti ya sertakan TOCFL, kayak apa, sejenis HSK-nya gitulah, sertifikasi bahasa di Taiwan tuh namanya Hmm. TOCFL. Atau kalau kalian kayak mau kuliah dengan bahasa pengantar Inggris itu juga bisa, jadi nggak usah pakai Hmm. TOCFL, itu tinggal pakai si TOEIC atau TOEFL atau IELTS itu juga bisa. Jadi salah satu dari sertifikasi bahasa itu wajib sih. Terus ya habis itu tinggal kita bikin recommendation letter. Waktu itu aku bikin ya 2 lah gitu. Sama kita bikinlah semacam ya karangan singkat lah, kayak letter of purpose, kita jelasin kenapa sih kita pengen ke Taiwan, terus kenapa kita harus dapat beasiswa ini dan segala macam. So very easy lah, pokoknya biasanya dibuka di Januari tiap tahun, awal tahun. Pendaftarannya kayak sebulan gitu, dan kita kirimin berkasnya bisa lewat online gitu. Kalau aku dulu sebelum pandemik itu harus kirim berkas pakai delivery ke luar negeri ya, Pos ya. pakai DHL, post ya, aku kirim Oke. post ke Taiwan Oke, oke. langsung. Tapi sekarang sejak Oh, pandemi, untungnya kalian lagi di era pandemi, semua sekarang udah serba digital, jadi mereka nggak terima lagi post, malah terimanya lewat website online aja. Jadi online. very easy sih. Dan habis itu nggak ada apa-apa prosesnya, maksudnya cuma kita nunggu berkas administrasi kita diterima dan tunggu pengumuman aja. Jadi kita nggak ada tahapan lain sih. Jadi cuma lewat administrasi aja dia punya seleksi. As simple as that sih Gampang teman-teman. banget. Kalau ada yang nggak paham mungkin boleh tanya sih ya, kayak di kolom komen atau nanti mau IG chat juga boleh sih gitu. Karena emang the whole process is very long and it's impossible for me to explain it here gitu kan. Jadi kayak briefly explain aja mungkin biar kalian tahu ada loh kayak cara bagi kalian mau belajar Mandarin tapi yang murah dan bahkan gratis, bahkan dibayar, itu ada kok. Jadi Itu bayar. sih. Udah gratis, dapat uang saku, ya kan? Iya, Wah, benar dapat benar ilmunya benar. lagi.
dapat Yep, semuanya yep. udah itu full semua dapat. Keren Yep. keren keren. Ayo guys, yang mau seperti Ciwinda langsung search di Google ya, MOE. MOE, Scholarship Taiwan gitu. Pasti Scholarship. langsung ketemu sih. Yes, pasti Mungkin lah. bisa siap-siap buat tahun 2022 nanti nih, kan udah mau akhir tahun nih. Bentar lagi Menjelang udah mau awal tahun tuh Januari. udah, iya bener. Cukup banget kok waktunya untuk siapin berkas 1-2 bulan lah, cukup. Gitu, nggak sesusah itu kok teman-teman. Oke, mungkin kita sambil lihat-lihat komentar ya. Yep. Komen gitu, kalau nggak salah tadi aku lihat ada yang bertanya sama Cina. Coba aku juga Scroll bantu liatin. Ini udah nih, banyak juga ya. aku dapat Oh, udah dapat dari apa tuh? bos Titit. Tuh Hah? pertanyaannya, apa kakak ikut kayak di internet aplikasi yang bisa berteman dengan orang di Taiwan, Cina, jadi melatih bicara? Oh, mungkin ini ya, pertanyaannya Iya, lebih iya. ke aplikasi gitu ya, yang Hmm. atau internet kayak gitu. Kayak apa ya, jatuhnya kayak dating apps gitu, cari Dating apps, iya, orang-orang. iya, 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 bener-bener. Dating apps Pakai tapi sih ini sebenarnya. language date. Bener sekali tuh yang nanya tuh. Pakai sih, bener. Pernah pakai pas di Indo. Terus di Taiwannya aku juga pernah pakai sih buat nyari teman yang bisa aku ngajak ngobrol. Jadi kayak bukan, emang itu dating apps ya, kayak Tinder gitu-gitu tuh dating apps pada dasarnya. Cuma aku pakai itu bukan buat dating sih sebenarnya, buat nyari temen yang apa ya, maksudnya local people gitu. Karena kadang-kadang aku di dormi juga itu kan stay belum tentu sama orang lokal gitu. Bisa jadi sama sesama international student juga. Jadi aku mau belajar praktik bahasa Mandarin berasa lebih enaknya kalau langsung sama orang lokal kan, orang asli di sana. Jadi ya aku kadang-kadang pakai itu aplikasi itu sih. Dan biasanya sampai Mungkin pulang bisa ke Indo juga sebutin masih nempel. Itu Tinder, sih. Tinder. Aku pakai Oh, Tinder ya. Tinder. Oke, oke, Iya. Tinder. Jadi Oke. Tinder aku pakai di sana, bahkan aku sampai pulang juga nih, pulang ke Indo, itu masih nempel. Jadi kita masih bisa ngelacak orang-orang Taiwan. Karena kita udah ada kayak istilahnya history pernah di sana kali ya. Jadi dia juga nge-scanning tuh orang-orang di Taiwan buat kita chat juga, walaupun kita udah pulang gitu sih. Jadi it's a very great ya application. Ya hati-hati sih tetap yang namanya aplikasi dating ya, banyak lah minusnya, tapi so far sih di aku itu aplikasi yang cukup oke ya untuk kita bertukar bahasa ya gitu. Jadi kayak mereka juga kadang-kadang juga suka gitu ketemu teman luar negeri pengen belajar Inggris, kita jadi tukeran, mereka pengen belajar Inggris atau Indonesia, terus kita minta mereka ajarin belajar bahasa Mandarin. Jadi itu seru juga sih teman-teman. Jadi pergunakanlah aplikasi yang ada di sekitar kalian, karena kayak Tinder itu sebenarnya juga bisa dipakai sih. Di aku sih Tinder itu sih Gunakan yang aku dengan paling hal-hal coba. yang positif ya, tapi Ya, untuk di hal positif, tapi bukan buat yang aneh-aneh ya teman-teman. Tidak dianjurkan sih. Gitu. oke, oke, oke. Mungkin ini ada pertanyaan ya, last but not least nih. Sebelum kita masuk ke Mm-mm. sesi tanya jawab juga, eh, Mm-mm. tips dan triks dari Ciwinda apa nih biar kita ini bisa mulai gitu, atau biar bisa cepet menguasai language skill itu. Kadang kan kayak malas, atau gimana sih cara kita ngelawan malas itu gitu, atau gimana sih cara kita bisa mulai, how can I start it gitu. Kadang orang tuh susahnya itu bukan di prosesnya ya, tapi kayak mulainya itu yang susah gitu. Mulainya ya. Iya sih, benar banget. Betul. Yang kayak tadi aku sempat mention sedikit sebenarnya, kayak menurut aku, kamu belajar apapun itu, eh, motivasi itu penting banget ya. Kayak apa sih yang mendorong kamu pengen banget belajar. Kalau misalnya kamu melihat kayak, oh ternyata banyak prospek positif yang orang, apa ya, di Indo banyak yang pakai belajar bahasa Mandarin tuh, terus kayak mungkin di hire orang-orang perusahaan-perusahaan gede gitu, karena dia bisa Mandarin. Ya jadikanlah itu motivasi buat kamu. Jadikanlah dia kayak role model buat kamu bisa move forward dan kayak coba sekarang juga gitu. Jadi kayak apapun itu bentuk motivasinya, temukan dulu. Bisa jadi kayak tadi yang karena dia lihat orang sukses atau orang lebih baik dari dia karirnya dengan adanya si skill Mandarin ini, atau in case kayak aku benar-benar mulai karena aku suka belajar bahasa, aku suka apa ya, mengeksplor bahasa baru, itu juga bisa. Pertama banget kalian cari dulu motivasinya dulu sih menurut aku. Jangan terlalu memaksakan diri untuk ya di awal kayak pengen yang instan gitu, karena everything tuh kayak butuh proses juga ya. Ya, termasuk dengan belajar bahasa ini menurut aku butuh juga waktu, nggak bisa instan cuma 1-2 bulan kalian langsung mau terbang ke Tiongkok, langsung mau berharap bahasanya bagus terus 6 bulan pulang juga
kayaknya agak susah ya, apalagi kalau kalian nggak ada basic sama sekali gitu. Jadi kayak semuanya itu butuh tahapan. Jadi kalian harus bersabar, tapi harus konsisten gitu sih. Jadi kayak kalau aku yang penting kalian jangan takut salah sih, karena jujur aja aku awal-awal belajar juga nggak pede sendiri sama aku ngomong Mandarin itu depan orang, di depan aku sendiri aku denger tuh kayak aneh juga, kayak aduh kok aku udah denger drama ngomongnya kayak gini, tapi kok aku ngomongnya kayak gitu ya, kayak beda beda pelafalan, beda intonasi. Aku juga kecewa, tapi aku nggak jadikan itu kayak hal buat udahlah nggak bisa gitu. Tapi aku ya jadiin itu kayak apa, justru alasan buat aku kenapa ya kok nggak bisa ya, gimana ya caranya. Jadi ya aku perbanyaklah referensi, aku nonton drama, aku um, cari-cari website yang bisa apa ya, kayak kasih listening section untuk kayak kata-kata tertentu yang aku susah banget lafalinnya, kayak gitu-gitu sih. Terus juga cari kesempatan buat kita dapat achievement sih, kayak ketika kita dapat reward, ketika kita bisa dipuji, itu kan kita juga jadi senang ya, sekecil apapun, kayak ih gila Winda Mandarinnya udah makin bagus ya, atau ih mantep banget deh kok kamu tahu huruf ini sih, atau kayak ih kamu udah kayak orang Mandarin asli ngomongnya, kayak cari kesempatan gimana cara kamu untuk bisa dapat pujian kayak gitu. Kalau aku waktu itu ya ya segampang kayak misalnya ngomong sama teman-teman di sekitar aku aja sih, yang kayak mungkin nggak terlalu tahu Mandarin tapi tahu dikit-dikit gitu. Jadi ketika dia ngelihat ada improvement di kita, dia juga kayak akan kasih pujian juga. Terus ya sama lausi kita, mungkin kayak guru kita di les atau di sekolah, kita rajin-rajin lah belajar itu vocabulary baru, terus apa ya, intonasi nada Mandarinnya sering-sering diulang lagi. Terus ketika dipraktek, terus kamu apa ya, maksudnya hasil yang kamu pelajari sesuai ya, pastinya kamu akan dapat pujian. Dan itu aku sih sangat-sangat efektif ya, maksudnya dalam arti ketika aku dibilang oke atau dibilang bagus, itu aku malah senang banget buat jadi belajar lagi gitu, kayak oke, berarti cara aku belajar kayak gini udah bener nih, berarti aku harus lanjut cara seperti ini gitu sih. Jadi kayak jangan menyerah di tengah jalan, dan jangan udah keburu lihat udah susah banget itu berhenti gitu sih. Mulailah yang paling gampang dulu aja, mulai dari yang paling gampang, dan bisa kok, pasti bisa. Kayak memang Mandarin memang susah banget sih, dan kayaknya emang mungkin kita nggak bisa mempelajari semua-muanya, tapi pilah-pilah aja apa yang kamu butuhkan. Kalau memang misalnya kamu butuh untuk kebutuhan kerja, ya mungkin carilah mungkin silabus-silabus kurikulum yang memang khusus untuk mengajarkan kamu gimana cara memakai Mandarin untuk dunia kerja. Tapi kalau kamu untuk edukasi, misalnya mau jadi guru, atau kamu mau untuk studi lanjut lagi ke luar negeri, ya itu mungkin ada sendiri gitu loh kurikulumnya, yang berbeda pastinya dengan kamu kalau untuk penerapan ke lingkungan kerja. Itu sih. Lagian sekarang kita mau cari tentang kayak kursus-kursus Mandarin. Sekarang itu udah nggak perlu les di tempat ya. Kita bahkan bisa online course, bisa Betul. lihat di YouTube, bisa belajar dari sosmed-sosmed. Tuh. Jadi sekarang semua udah serba instan dan gampang. Gratis, tinggal kalian super gratis. Mau atau gratis. Tinggal niatnya aja gitu, mulainya gitu. Mungkin kalian bisa juga nih targetin gitu ya, Ci, ya, kayak misalnya gue satu hari mau bisa berapa kata gitu, mau menguasai berapa kata per hari gitu. One day I can misalnya ya 10 sampai 20 mungkin di awal-awal gitu ya. Dan lama-lama nanti makin naik, makin tingkat. Ujung-ujungnya kalian pasti udah langsung masuk ke otak kalian gitu ya, juga udah pasti kayak oh udah tahu nih apa artinya gitu. Dan ya kayak tadi Ciwinda juga bilang, mulailah kalau udah mulai bisa, langsunglah cari teman-teman yang memang dari sana gitu ya, langsung dipraktekkan. Karena kalau kita cuma tahu teorinya doang tanpa kita praktek tuh kadang kita nggak bisa lihat, nggak bisa apa ya, mengukur kayak indikatornya gitu loh, seberapa kita udah benar-benar bisa menguasai, atau kita tuh sebenarnya cuma tahu doang gitu, tapi ketika kita praktekkan kita juga kayak masih gagap gitu, mungkin ngomongnya masih nggak lancar dan lain sebagainya. Exactly. Karena juga kayak yang aku sempat ngomong, aku tadi rekomendasinya itu kalau memang kalian punya niat dan waktu, mendingan kayak langsung praktek ke negaranya. Karena apa? Ada beberapa alasan. Salah satu yang menurut aku paling krusial itu karena banyak banget persepsi orang Indonesia menganggap, terutama nih orang tuanya ya, melihat dia udah mengkursuskan anaknya ke A, ke B, sekolahnya udah pokoknya serba Mandarin, dia udah merasa anaknya itu full equipped with Mandarin skills. But in fact, ketika kamu diterjunkan ke negara yang langsung yang berbahasa Mandarin, you are actually equal to nothing gitu. Kayak aku mengalami sendiri gitu, ketika kita udah berasa kayaknya aku udah lumayan ada basic lah ya, terus kita cobalah ke negara luar,
kita tuh kayak paling bagi mereka kayak cuma anak SD doang, kayak skill bahasa anak SD. Jadi maka dari itu ya aku nggak bilang kursus di Indo itu nggak bagus ya, tapi coba di double check lagi dan pastikan gitu loh, kayak standar yang kamu belajar itu cukup untuk kamu bisa kuliah keluar. Karena kuliah keluar, apalagi kalau kalian yang S1 berbahasa Mandarin, itu kan berarti kalian belajar kayak buku paket, kayak materi semua in Mandarin gitu. Dan itu dengan kalian kursus di Indo doang, kayak setinggi level apapun, itu rasanya aku akan kurang cukup dan maksimal sih. Karena emang yang aku bilang tadi, equal tuh kayak pelajaran anak SD di negara mereka gitu. Kayak levelnya nggak setara antara yang di Taiwan sama di Tiongkok dengan yang di Indo. Level pendidikan Mandarinnya pasti beda lah gitu. Karena kan kita bukan mother language di sini. Jadi everything starts itu progresnya lebih slow dan lebih lambat lah kenaikan dari level ke levelnya itu. Gitu sih. Jadi dari aku tipsnya. Kalau bisa kuliah keluar aja teman-teman. Gak mahal dan bisa ada beasiswa juga. Itu sih. Dan memang belum telat ya, mungkin kalau untuk ambil S2 nggak harus nih, misalnya kalian mau kerja dulu, bisa juga kan ya Ci, mau Bisa. belajar, mau kerja dulu, habis itu baru lanjut S2, itu juga Betul, betul. memungkinkan banget. Ya, nggak harus kayak langsung S1 selesai, langsung S2 itu nggak ada hukumnya kayak gitu sih. Anytime you feel kamu udah siap dan kamu yakin, then go aja sih. Kayak nggak ada waktu, nggak ada limit juga kayak umur sekian telat itu nggak ada. Bahkan kayak ada yang umur 40, umur ya lebih tua jauh dari aku juga masih, aku ketemu di kelas dan it's totally fine gitu. Nggak mau melihat gender, nggak melihat umur, nggak melihat background, nggak melihat ras. Language is universal lah. Oke, nggak ada kata terlambat ya kalau memang mau belajar. Yep. Oke. Oke, mungkin ada last word gitu dari Ciwinda sebelum kita masuk ke Q&A gitu. Misalnya ada kata-kata kayak apa ya, quotes atau ya something like motivational words gitu buat teman-teman sekalian di sini yang udah join live. Gimana supaya bisa kayak kita mulai belajar language skill gitu. Mungkin ada sepatah dua kata-kata dari Ciwinda gitu. Kalau dari Gitu. aku ya, aku cuma pengen ngomong kayak jangan nyepelein language sih, karena masih banyak teman-teman di luar sana yang menganggap language skill itu bukan skill. Mereka cuma peduli kayak technical skill yang kayak tadi loh, digital marketing skill atau hal-hal yang memang bersifatnya very technical dan sifatnya fisik kalau bisa gitu. Tapi hal-hal yang kayak language yang menurut mereka, gue setiap hari komunikasi kok, itu emang itu skill ya. Banyak yang nganggap itu bukan skill gitu. Itu kayak cuma dianggap ya udah hal-hal yang nggak penting dan nggak wajib gitu. Emang iya nggak wajib, tapi bukan berarti nggak penting gitu. Karena so far experience kita, ya paling nggak kita berdua lah yang ada di ruang live ini, kita udah merasakan gitu loh dengan adanya Mandarin sebagai bahasa tambahan kita. Kita bisa dengan lebih mudah gitu loh untuk dapat pekerjaan di perusahaan yang memang arahnya itu lebih ke arah internasional gitu. Dan tentunya dengan adanya skill kayak gini semakin memungkinkan kita untuk bisa berkembang ke depan gitu loh. Potensi kita akan semakin bisa digali waktu ke waktu gitu. Jadi kita nggak akan cuma stay di tempat gitu-gitu aja gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu hanya bisa skill bahasa satu aja, ya kemungkinan ya kamu perkembangannya akan di situ-situ aja gitu. Dan ya kesempatan kamu untuk dipromosiin atau mungkin dapat challenge baru lagi itu akan susah karena zaman sekarang semua itu serba global dan semuanya kita butuh interaction juga. Jadi ya language itu important. Dan tenang aja, nggak usah takut nggak kepake gitu loh. Mungkin memang kamu belajar language kayak sekarang belum langsung terpakai. Mungkin diri kamu pas nanti diterima kerja di kantor A nggak kepakai. It's okay. Tapi pasti nanti akan ada saatnya kamu ke company B atau ke company C atau bahkan di company A itu tiba-tiba ada sesuatu hal yang membutuhkan kamu bahasa Mandarin gitu sih. Bahkan kayak aku dulu belum di Tencent, aku di travel, aku juga kepake banget gitu loh Mandarinnya. Aku disuruh datang ke acara tourism kota Shantung atau kota apa, terus kita disuruh kayak untuk promosiin kota mereka punya apa ya kayak wisata dan kita pastinya harus baca artikel-artikel mereka yang pakai bahasa Mandarin juga. Jadi kita akan dipakai dan justru kesempatan itu nggak akan dikasih ke orang lain. You have the privilege khusus untuk kamu gitu loh kalau kamu bisa bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa penunjang lainnya selain ya, Indonesia, Inggris. Iya, pasti mereka akan langsung cepet inget, oh ada ini kok gitu. Jadi nggak ada pernah si Cinda, akan ada ruginya. ini, gitu. Betul. Itu sih pesan aku paling itu aja. Oke.
Jadi kayak aku simpulin lagi, kita dengan ada language skill itu kita bisa kayak lebih stand out ya Ya. in the middle of the people gitu. Kita jadi kayak lebih kayak stand out dan kayak orang bakal ingat sama kita kalau kita dibutuhkan kayak tinggal cari sini ini butuh bahasa ini nih yang bahasa Mandarin. Siapa Iya. siapa ya paling kayak ingat nih si Ciwinda Ciwinda gitu. Kayak Winda Winda Bener-bener masih kayak bener. gitu. Dan ya itu nggak ada ruginya ya, segala sesuatu life lesson dari apa ya language ini sendiri, kita mau belajar kita pasti ujung-ujungnya kayak pasti akan kepakai kapanpun. Iya. Membuka kita ke Oke, kesempatan baru lah. Jadi kayak semakin banyak betul, pintu kita untuk berkembang. Itu sih. Oke, bener banget. teman-teman. Ini kayaknya udah saat-saatnya Oke, ini mungkin bagi-bagi uh, uh. mungkin sebelum challenge ya. masuk ke bagi-bagi gitu ya, kita jawabin pertanyaan dulu kali ya, Ci. Boleh banget. Ada nggak nih? Ini Coba ya di ada scroll. pertanyaan dari Hendrik Steven. Halo Ciwinda, Ya. mau tanya, beasiswanya perlu melampirkan surat rekomendasi dari organisasi tertentu nggak dari Indonesia? Tadi aku udah sempat singgung sih, jadi syaratnya emang benar salah satunya itu harus ada recommendation letter atau surat rekomendasi. Cuma kalau untuk MOI itu dia nggak mengharuskan lembaga apa yang harus kasih kamu surat rekomendasi sih. Jadi anyone you feel yang kamu bisa possible untuk approach ya. Maksudnya dalam arti orang siapapun yang bisa approach, yang bisa kamu cari dan bisa kasih rekomendasi yang bagus ke kamu, ya itu boleh. Jadi nggak ada batasan harus organisasi tertentu sih. Kayak kamu punya kenalan misalnya menteri, silahkan kalau dia mau kasih dan dia boleh kasih kamu surat rekomendasi gitu. Tapi kalau nggak ada yang menteri, ya cuma sekedar misalnya guru kamu di sekolah atau mungkin pembimbing skripsi kamu atau mungkin tempat kamu kerja atau magang itu juga boleh sih. Anyone itu boleh, siapapun boleh, nggak ada batasnya. Oke. Oke, mungkin nih ada beberapa pertanyaan masuk juga ya di kolom ini pertanyaan. Coba Iya, aku iya. baca dulu dan aku pilihin kita bisa jawabin pertanyaan yang Siap, masuk siap. sih. Hmm, oke. Nih, ada pertanyaan, apakah waktu kakak kuliah di Taiwan juga sambil kerja dan suka duka Hmm, kuliahnya ya. apa Aku aja gitu? kerja sih. Jadi sebenarnya kan emang secara basic kalau udah dapat beasiswa, kita memang agak terbatas ya kalau di Taiwan khususnya aku ngomong di Taiwan itu memang karena kita udah punya beasiswa istilah kata kesempatan kerja kayak sekedar asisten profesor di kampus itu pasti akan dibuka untuk mereka-mereka yang belum dapat beasiswa karena istilahnya kan mereka lebih butuh dari kita. Kita udah dapat beasiswa loh gitu kan. Setiap bulan kita dikasih uang jajan. Jadi sebenarnya tanpa kita cari kerja itu udah cukup lebih dari cukup kok untuk kehidupan kita sehari-hari di sana. Cuma namanya manusia kan nggak puas ya. Aku juga pengen gitu loh punya work experience di sana. Terus aku pengen interaksi dengan orang-orang lokal di sana. Terus waktu aku juga banyak karena aku kebetulan S2, sehari paling kelas cuma 3 jam terus pulang. Terus belum tentu juga setiap hari ada kelas. Paling ada 3 hari aja ada kelas, sisanya bolong gitu kan. Jadi sisa-sisa harinya itu aku gunakan untuk part time dan apa pekerjaan yang bisa kita kerjakan sebagai orang Indonesia di Taiwan itu banyak 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 banget. Jadi aku paling sering itu adalah kerjaan yang stand orang Indo. Jadi kayak orang Indo itu kan lumayan banyak di Taiwan ya. Jadi kita punya semacam kedutaan di Taiwan yang namanya bukan kedutaan, bukan KBRI, tapi di situ namanya TETO. Jadi Taiwan Economic and Trade Office. Jadi kayak kantor perdagangan dan ekonomi itu kayak sejenis kedutaan kita di sana. Jadi mereka tuh sering banget kayak adain kegiatan kayak misalnya nanti lebaran atau ada hari raya gede. Mereka suka bikin stand atau bikin event. Biasanya mereka akan cari orang lowongan itu orang-orang Indo gitu yang bisa Mandarin sedikit lah. Jadi kayak gitu-gitu gampang banget cari kerjanya sih kayak asal kalian punya kayak komunitas, kalian tergabung dengan asosiasi kayak pelajar di Taiwan atau asosiasi pelajar di kampus kalian pasti untuk link-link cari kerja itu akan di-share di sana sih dan terbuka kok. Yang penting kalian nanti mengikuti prosedur aja di Taiwan ketika kalian udah masuk di Taiwan entah itu sebagai pelajar atau sebagai pekerja, kalian harus punya yang namanya apa ya? Izin kerja lah, work permit di sana harus bikin dulu baru boleh kerja sih. Kalau di aku pelajar kan, jadi aku minta tolong kampus untuk kayak bantu prosesnya biar lebih cepat aja sih dan bisa-bisa aja gitu sih. Jadi boleh untuk kerja kalau aku di Taiwan. Tapi part time ya, bukan full time. Nggak bisa full Kalau time. full time kebagi nanti itunya. Iya, Mau kerja atau syaratnya mau nggak lulus kuliah? nanti.
Iya betul. Oke. Oke, lanjut. Nih mungkin yang dari kolom pertanyaan dulu ya sebelum lanjut ke kolom komentar. Ini ada pertanyaan lagi dari hmm, Banyak ya, aku di sini kok nggak ngeliat ya. banyak Bisa sih nih, teman-teman nanya bingung nih kemana milihnya. dong. Oh gitu, di aku tuh Ini dia. dikit Ah, ini. nih, Oke oke. Anto Siahaan. Apa tantangan Kak Hmm. Winda selama ini dalam berkarir dan siapa role model Kakak? Wih, apa nih? Siapa Aduh, nih? susah banget nih pertanyaannya, tantangan tantangan dalam berkarir ya. Kalau di aku sih mungkin adaptasinya aja sih ketika kita masuk ke lingkungan baru. Apalagi kayak sekarang aku kerja di perusahaan yang Tencent ini kan perusahaan yang cukup gede dan dia emang perusahaannya bukan di Indonesia, dari China. Jadi kalau culture-nya pasti beda banget lah dengan kita kerja di Indo. Kayak working culture, ethics-nya, terus kayak bahkan kayak cara bagaimana kita mengorganisir kerjaan, media komunikasi yang kita gunakan, as you know, kita di sini pakai banyak WeChat daripada orang Indo banyak pakai Line atau mungkin pakai WhatsApp, di sini kita pakai WeChat. Jadi semua jenis-jenis apa ya, perintilan-perintilan kecil kayak gitu itu termasuk dalam paket tantangan yang kecil-kecil ditumpuk jadi banyak sih kayak hal-hal Hmm. perintilan kayak gitu. Dan yang pasti paling gede adalah tantangan bahasa itu tadi karena beda halnya ketika kita belajar bahasa Mandarin dengan kita kerja menggunakan bahasa Mandarin. Itu kan beda ya. Jadi Hmm. banyak bahasa-bahasa teknikal yang baru aku harus kenali tergantung dengan industri kalian kerja di industri mana yang mungkin kalian nggak pernah dengar kalau kalian di daily life tapi istilah ini baru keluar karena kalian kerja di lingkungan ini gitu. Jadi itu sih kayak yang aku bilang tadi juga makanya kayak kerja di tempat jadi kayak ketika kita sudah ketemu kerja yang bisa apa menggunakan skill Mandarin ini itu bukan finish line ya itu baru starting point kita baru memulai sesuatu yang baru karena kita setelah masuk akan banyak tantangan-tantangan lagi dan akan banyak hal yang kita harus pelajari sih jadi kayak sambil kerja tapi sambil belajar juga gitu beriringan lah gitu dua hal ini jalan gitu jadi tantangan yang paling gede sih itu sih kayak bahasa-bahasa teknikal yang aku kayak nggak pernah belajar di Hmm. textbook atau aku temukan di daily life terus tiba-tiba muncul gitu ketika aku kerja di perusahaan yang memang kerjaannya pakai bahasa Mandarin terus gitu sih itu yang agak-agak lumayan culture shock pas di awal. Kalau role model siapa ya? Aku jujur aja nggak ada role model. Kalau role model aku boleh nggak kayak orang tuaku sendiri aja karena Boleh, aku boleh, ngelihat boleh kayak banget sosok loh. aku lebih ngelihat kayak sosok kayak keluarga aku itu kayak lebih ke part mom gitu ya kayak mom aku tuh kayak lebih strong apa ya kayak ya lebih career woman lah ya jadi aku lebih ke arah sana sih kayak pengen kita cewek itu juga bisa bekerja sendiri mandiri independen sendiri jadi nggak yang kayak kata Mantap, orang jadi ibu setuju. rumah tangga terus yang ya udah Hmm. ngurusin anak ngurusin makanan masak gitu enggak ya aku lebih suka dengan tipe yang kayak keluarga aku sekarang lakukan jadi kayak cewek juga bisa lead the business, kita bisa banyak teknik dan kita bisa kerja like what apa ya cowok-cowok lakukan gitu loh pada dasarnya. Itu sih kalau role model aku nggak mengidolakan Jack Ma atau siapa gitu. Enggak sih aku so far kayak ya deket-deket aja gitu. Yang di sekitar aku aja. Oke. Itu sih. Ada lagi kah pertanyaan Oke. teman-teman? Di aku Mungkin nggak ini kelihatan yang sih. di kolom chat ada nih. Halo Ciwinda, Oh saya sudah ya. lama belajar bahasa Mandarin, sekarang lagi cari teman untuk melancarkan Mandarinnya. Apakah ada komunitas Mandarin di sekitar sini? Tinggal di mana tuh? Kalau misalnya mau sih nggak harus, maksudnya kalau cuma WhatsApp segala macam berarti kan nggak terpaut geografis ya. Berarti nanti bisa lah DM-DM aja. Nanti kita share-share komunitasnya. Ada sih. Kayak aku di Jakarta itu ada asosiasi kayak apa ya teman-teman yang lulus dari Taiwan kita punya kayak organisasinya gitu. Dan ya adalah kontak beberapa temennya yang ada di sana. Jadi aku biasanya kalau ada event atau pameran education fair itu biasanya kayak diundang kayak gitu sih. Ada beberapa lah teman-teman pasti ada komunitasnya. Cuma namanya apa aku lupa sih. Nanti kalau mau di DM aja. Oke, kalau mau DM tanya aja ya. namanya Jadi apa. buat Bayu Iya, Bram ini, Bayu Bram 5, nanti langsung DM ke Ciwinda aja. yap. Oke, mungkin kita pilih lagi beberapa pertanyaan. Mungkin kita nggak bisa jawabin semua pertanyaan ya, tapi kita bisa pilih beberapa yang bisa Yap. mewakili juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lain.
Yup, yup, Oke, betul, ini ada betul. pertanyaan dari Devarsan underscore Devasan, Arsen. Kak Winda, hai. bagaimana cara belajar bahasa Mandarin untuk pemula agar cepat dan mudah memahami? Hmm, kalau aku, menurut aku bahasa tuh paling gampang pertama ini dulu sih, denger dulu sih. Apa sih namanya speaking dan listening. Aku lebih suka belajar itu duluan daripada tulis kalau aku ya. Aku nggak tahu itu salah atau benar, tapi bagi aku itu cara apa ya dari skill bahasa yang paling gampang aku cerna tuh dari ngomong dan denger dulu gitu sih. Dimulai dari itu, terus kalau aku ya paling tetap sih kita bahasa kita harus tetap tahu prinsip alfabetnya dulu kayak yang dasarnya kayak di Mandarin itu ada p p m f gitu ya. Jadi kayak kita harus tahu yang paling basicnya itu dulu. Dan aku waktu itu ya mulainya dari buku pelajaran sih kayak zaman SD dulu ada buku paket gitu. Tapi kalau sekarang kamu tinggal ketik aja di YouTube ya, apa ya kayak misalnya apa belajar Mandarin untuk pemula atau kayak misalnya mau tahu Hanyu Pinyin, kamu ketik aja kayak cara belajar intonasi yang gampang. Kamu tinggal ketik di YouTube atau di Google tuh banyak banget kayak website ya, kayak yang langsung kayak ngajarin atau bahkan mereka tuh ada kayak ininya kayak bisa listening gitu loh kayak intonasi kalau orang lokalnya ngomong tuh kayak gimana gitu kan. Jadi aku suka banget sih dan sebenarnya aku selalu ganti-ganti source ya. Aku nggak punya kayak satu source yang tetap di situ paling bagus. Jadi kayak ganti-ganti aja gitu kayak makin banyak source kan makin bagus juga sih. Kayak gitu, teman-teman. Jadi apapun source yang kalian punya dan kalian ketahui, do it now kayak every source itu bener kok, nggak ada yang salah source-source yang kalian punya untuk belajar Mandarin. Cuma paling kayak jangan terlalu forsir tiba-tiba sekali belajar langsung harapinnya bisa ngomong sama orang di level bisnis jangan gitu dulu lah. Paling enggak kalian belajar dulu kayak satuan kayak PPMV dulu, terus satuan-satuannya, angka-angkanya, nama buah yang gampang-gampang dulu aja. Nanti kayak pasti akan meningkat Angka pelan-pelan. IR Sansu udah Cipa, terus Iya, IR angka Sanse, terus dulu. kayak ngelafalin uang, kayak nominal uang tuh kayak gimana, ada Hmm, chen, ada wan, ada shuan, kayak gitu. Pelan-pelan pasti nanti hmm, bisa sih, bisa. kayak gitu. Tapi jangan yang kayak gope, goban, Ah, bukan ya, bukan itu ya. ya Beda bukan, ya itu. bukan, itu bahasa Mandarin yang beda teman-teman, itu bukan Mandarin yang baku ya, gope-gope itu ya. Tapi ya membantu Gope, loh, gope. gope itu kalau Mandarin kan upay ya, agak mirip sebenarnya, kayak Hmm, sedikit-sedikit ada miripnya lah gitu. Jadi kadang-kadang sedikit membantu juga lah. oke, Aduh, oke, oke. Oke, gitu. mungkin kita cari last question sebelum kita masuk ke sesuatu. Iya. Oke, Tapi banyak nih sesuatu. pertanyaan ya. Kita Oh, mungkin banyak kita banget. mau Oh, ini pertanyaan masih banyak yang belum kita jawab, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kalau nanti yang pertanyaan betul. yang tidak sempat dijawab bisa langsung DM ke Ciwinda atau bisa juga DM ke Siap-siap. Kosayer. Nanti di Kosayer kita juga bisa bantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita pilih Yep. aja last question ya dari Hendrik Steven. Ci, bagaimana cara mencari pekerjaan di perusahaan di China atau di Taiwan? Pernah nyari tapi nggak ketemu. Oh, berarti ini konteksnya dia udah pernah mungkin di Taiwan atau di apa ya di China-nya itu ya. Kalau aku waktu itu kayak download aplikasi, kalau nggak salah namanya 1001 ya, kayak aplikasi gitu, aplikasi untuk job searching lah di Taiwan ya, aku lupa namanya. Ya, pokoknya logonya warna oranye gitu. Dia aplikasinya kayak nanti kayak akan bahasa Mandarin semua pastinya bahasa Mandarin. Terus udah gitu kita harus masukin kayak nomor ARC kayak nomor KTP-nya kita di sana, isi-isi data diri dan basic CV-nya di sistemnya. Nanti kayak akan kesaring sih kayak perusahaan-perusahaan mana yang lagi butuh dan biasanya ada perusahaan yang memang butuh orang Indo justru kayak misalnya waktu itu aku pernah daftar misalnya kayak perusahaan travel dia mau kembangin di Indonesia atau dia mau butuh customer experience-nya orang yang bisa assist di bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang job kayak gitu dia tulis title-nya bahasa Inggris sih. Jadi nggak semuanya dia Mandarin-Mandarin banget, tapi aplikasinya itu memang Mandarin gitu. Kalau nggak salah sih pokoknya ada 100-nya, aku lupa 1001 atau 101. Pokoknya nanti DM aja lagi ya, aku langsung kasih link aplikasinya deh. Aku masih simpan Mantap. kok.
Jadi kayak warna orange gitu aplikasi, kita harus download aplikasi sih. Dan itu manjur banget kok, kayak cepet banget diproses. Nanti ketika kita udah masukin CV, udah kita daftar lewat aplikasi itu. Jadi kita nggak lewat email-email lagi ya, kayak langsung di aplikasi itu. Nanti kayak berapa hari, kayak seminggu lah paling telat, nanti ada responnya. Kayak apa ya, PIC-nya akan telepon kita untuk set up interview, kayak gitu-gitu sih. Jadi not that difficult gitu untuk kerja di sana. Itu gampang kok. Yang penting kalian taruh CV-nya yang benar aja dan sesuai dengan riwayat kalian yang sesungguhnya ya, jangan bohong-bohong aja. Gampang kok gitu. By the way banget nih untuk cari pekerjaan di perusahaan di China atau di mungkin di China ya, itu juga bisa lewat Boss Hire ya teman-teman. Nah, kita sekalian promosi nih. Nah, jadi di Boss Hire nih di www.bosshire.co.id you can find a lot of job ya, dan bisa dicari aja lokasinya yang di China. Mungkin lebih banyak di China, yang mungkin ada di Shanghai gitu ya. Kalian bisa cari juga di websitenya Boss Hire langsung gitu. Nah, ini selingan promosi, tapi iya benar juga, tapi daripada cari jauh-jauh di sini udah ada. Iya betul. Daripada jauh-jauh ya kan. Atau kalian mungkin mau cari perusahaan China di Indonesia, itu juga kita banyak banget provide gitu ya. Kalian tinggal cari lokasinya di mana, terus cari yang job title-nya sesuai dengan kalian, yang juga mungkin job description dan juga untuk requirement-nya cocok sama kalian. Dah tinggal apply, submit CV, and then just wait for the confirmation gitu. Oke, mungkin untuk sesi Q&A kita akhiri kali ya, Ci, karena ada keterbatasan waktu juga. Kita masuk ke challenge. Oke, jadi oke. Ini aku udah dapat, ini namanya 104 ya teman-teman. Tadi aku bilang 101. 104 nama aplikasi yang di Taiwan. Ketik aja 104, nanti pasti keluar. Kayak gitu. Oke. Dan ini ada nanya bisa taruh CV juga nggak? Oh, ini naruh CV di mana tuh? Di Taiwan apa di Boss Hire apa di mana nih? Mungkin kalau di tempat Ciwinda itu bisa taruh CV. Di tempat mana? Di aplikasi 104 yang tadi? Yang itu 104. CV-nya itu kayak kita insert gitu loh. Jadi kita isi CV-nya tuh di sistem aplikasinya. Kita udah isi. Jadi bukan pakai attachment, masukin PDF gitu. Enggak. Kita isi lagi kayak namanya, pengalaman kerjanya diisi di sana. Kayak gitu sistemnya sih. Oh, oke. Sejujurnya di Boss Hire juga kita gitu sih. Kalian kalau masuk ke Boss Hire itu di www.bosshire.co.id itu kalian ada bisa masuk ke yang kolom submit your CV. Nanti di situ kalian juga selain attachment, mungkin di bawah itu ada attachment, tapi di atasnya kalian bisa masukin aja gitu data-datanya, mungkin sama ya kayak tadi tempatnya Ciwinda yang 104 itu. Tinggal namanya, skill skillnya, education di web saya bisa taruh sih, bisa banget. Kalian tinggal submit CV di websitenya Boss Hire, itu bisa tinggal register account. Kalau aku saranin sih kalian bikin account di websitenya Boss Hire as a job seeker, and then you can submit your CV. Kamu juga bisa kayak masukin skillmu dan juga kontak-kontakan sama recruitment consultant yang ada di Boss Hire ya. Kalian tinggal cari di LinkedIn-nya Boss Hire, tinggal search aja mungkin di people-nya gitu, dan di situ kalian bisa nemu banyak banget recruitment consultant Boss Hire dan bisa apply kerja yang sesuai dengan passion kalian, terutama kalau kalian suka banget untuk kerja di perusahaan China di Indonesia, itu juga kita provide banyak banget. Oke, kita langsung masuk ke challenge ya. Mungkin kita bakal bagi-bagi hadiah. Kita mau bagi OVO atau GoPay atau ShopeePay, pokoknya e-money sejumlah dengan total 150.000. Yeay, bagi teman-teman yang live, ayo. Aku jadi pengen buka lagu-lagu kayak musik award gitu ya. Musik apa nih? Ala-ala Mandarin ya, ala-ala Mandarin. Ala-ala, ya, ala Mandarin. Ala Mandarin. Bener-bener. Teman-teman jangan keluar dulu, ini penting banget nih, dapat imani teman-teman. Bagi aja. Oke. Bisa nggak ya aku buka musik? Salah ya, ini jadi award. Kedengaran nggak sih suaranya?
Kedengaran, kedengaran. Tapi tadi kedengaran bentar doang tuh. Terus sekarang udah agak ngomongin sih dia. Aku nggak terlalu kedengaran lagi. Ada nggak? Oke. Nggak ada sih. Dia aku nggak Ada ada. kedengaran nggak suaranya? Ini tadi kedengaran. Bentar doang tapi. Ya, 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 ya. Oke, Oke. udah Yep. terdistract sedikit. Oke, jadi mungkin yang pertama aku mau challenge teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman yang di sini yang bisa bahasa Mandarin gitu ya. Yep. Mungkin yang pertama writing dulu kayaknya. Itu kayak nanti Ciwinda mungkin bisa sebutin satu kalimat dalam bahasa Mandarin, disebutin nanti teman-teman yang tahu hanzinya bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Mungkin satu kalimat tapi jangan tahu panjang sih. Satu kalimat yang simple, gitu. Terus nanti teman-teman ketik di kolom komentar yang paling cepat nanti kita pilih sebagai pemenang pertama dari challenge dari Posair dan Ciwinda. Oke? Udah siap? Oke. Siap gak nih? Satu, dua, ada. Siap gak nih teman-teman semua? Iya. Kalian bisa, kalau siapa tahu kalian punya skill googling dan skill Google Translate lebih cepat, itu juga Kopas boleh. Google Translate juga boleh. Kita kan nggak Kopas, ngeliat pokoknya. yang Kita cuma ngeliat hasilnya ya, pokoknya teman-teman. yang paling cepat. Oke, mungkin Ciwinda bisa kasih satu kalimat dari Ciwinda sendiri, satu kalimat bahasa Mandarin, dan nanti kita lihat siapa yang paling cepat tulis hanzinya. Oke. 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 我喜欢打羽毛球. Tuh gampang banget tuh. 我喜 Oke, 欢打羽毛球.羽毛球. Oke, kita tunggu. 我喜欢 Gampang 打 nggak ya? 羽毛球. 羽毛 Ya, 球. ini mah gampang banget. Ini easy busy. Gampang banget Easy sih. busy lemon squeeze. Biar kalian gampang juga dapat hadiahnya. Ini aku Nih, udah ada bagian nih. yang gampang. Udah dah. Udah ada nih, udah ada nih. Wih, udah ada nih. Wah, Gabriel Vanessa. Oke, Gabriel Vanessa. Gabriel, congrats. Vanessa. Wih, oke. Ini ada Udah 3 orang, tapi yang ya, paling cepat Gabriel. Paling cepat aja bener kan dia. tulisan Mandarin? Bener kan ya tulisannya, bener? Nah, dia aku nggak kelihatan. Pokoknya ya kamu tahu lah ya. Saya suka, artinya saya suka bermain badminton. Jadi itu artinya tadi kita ngomongnya. 我喜欢打羽毛球. Mungkin bentar ya, aku mau screenshot dulu. Mungkin nanti Gabriel Vanessa juga bisa screenshot. Kirim ke ini ya, kirimkan kamu kayak konfirmasi ke DM-nya Bos Hire. Tadi saya pemenang challenge gitu. Yep. Nah, nanti kita tahu. Wih, ternyata banyak banget nih yang ikut ya. Ternyata banyak banget yang tahu. Berarti banyak banget yang bisa bahasa Mandarin di banyak banget. Kosipan, tai bojo, tai bojo. Wih, mantap. Keren. Oke. Challenge yang kedua. Mungkin aku pengen invite sih teman-teman masuk ke dalam, tapi takut sinyal. Kita coba aja kali ya, tapi kita coba dulu. Oke, mungkin kalian bisa apa ya? Aku bingung deh, lagi pikir. Mungkin Ciwinda kasih kalimat lagi, tapi ini kita bukan pilih yang paling cepat, tapi apa ya? Maksudnya kita pilih yang paling cepat ya, tapi bukan untuk diundi di sini, tapi kita akan challenge-nya ajak masuk ke dalam IG Live untuk ngomong sedikit sama kita. Gitu. Tapi kita milihnya dari challenge, kita milih orangnya berdasarkan dari kalimat dari Ciwinda itu. Gitu ya. Apapun ya. Jadi nanti kamu sortirnya dari mana nih? Aku nggak tahu ya. Pokoknya tinggal ngomong aja nih. Aku sortirnya orang yang masuk dari mana dong? Pertanyaan, jawaban yang benar atau yang paling cepat atau? Oke, mungkin apa ya? Jadi bingung juga. Mungkin kayak tadi lagi aja, kayak tadi. Jadi kayak Ciwinda. Aku kasih pertanyaan aja kali ya. Aku kasih pertanyaan. Boleh juga. Kasih pertanyaan berarti jawabannya dalam bahasa Mandarin tuh. Ya, jawabannya dalam bahasa Mandarin, dan kalau kalian ikutin live ini dari awal mestinya tahu sih.
Gampang banget Oke, kok. oke. Oke. Dan mereka Eh, jawabnya gimana? Kita invite atau dari chat? mungkin chat dulu, nanti kalau yang benar berapa orang kamu pilih masukin ke dalam aja, Oke, ya kan? oke, sip. Pertanyaannya pakai Mandarin juga atau Indonesia dulu nih? Kayaknya Pakai Mandarin aja. Nih kayaknya banyak yang bisa Mandarin Mandarin. aja. Oh gitu ya, banyak bisa Mandarin. Oke. Oke, oke, oke. 我是在哪一个大学？就是在台湾的大学是什么大学？你们记得吗？就是我刚才就是已经跟你们说，我是在台湾2年，就是读在某个大学嘛。这个大学的名字叫什么？你们有没有记得？金的是在什么大学？对在台湾的什么大学对， ？Mungkin 在 ya. Ini 台 aku 湾读什么？对，大学。在什么大学？这很简单的，刚才我们已经提过。Nih 这 ada 个 nih, 大 ada 学呢， jawaban nih. 在台北，在台北的一个国立大学。Ada yang Ini tahu? udah ada jawaban. Ada yang jawab. Bener nggak nama Mandarinnya? Di aku nggak kelihatan sih. Nggak bisa kelihatan di tempat Ciwinda. Coba dekat ini Iya. layarnya. Screenshot. Nggak, Di tekan aku, layarnya, tekan layarnya. nggak ada sih. Nggak ada. Cuma nama-nama siapa aja yang join sih di sini. Kayak nggak ada Nggak ada kolom pertanyaan. komennya berarti. Ini ada sih jawabannya benar. Ini kayak Taiwan Chengchi Daxue. Ini benar. Oh, deh, Oke, bener ya? Betul. Oke, aku mau invite dulu 国立政治大学 Steven. NCCU. Salah ya? Ada yang menyimak. Ini kayaknya salah ya? Apa bener ya? Nggak tahu nih. Coba deh. Pak, Coba, yang halo. penting ada 政治大学. Hello, Hai. hello. Hai, hai. Hai, 你好，Dinda。你好。好，Halo. 如果我记不错的话，刚才你说的是台湾政治大学，对吗？在台湾，但是它的大学名字叫国立政治学。对。它前面有国立。对。ada 国立。哦，国立啊。哦，不好意思，那我错了。没关系。没关系, karena emang dia lebih sering ngomongnya 政治大学, kita sering ngomongnya 政大, jadi nggak ada yang tahu sih Kuoli itu apa, kayak jarang sih orang tahu. Biasanya langsung 政治大学, jadi udah benar kok. Thank you. Oke, tapi Congrats. Oke, mungkin dari siapa tadi? Ko Hendrik ya tadi. Iya, Hendrik. Ko Hendrik ya. Oke, Ko Hendrik mungkin bisa perkenalan diri dalam bahasa Mandarin nih, biar teman-teman kenal. OK， gampang nih kayaknya nih. OK， 好的。好，大家好，我的名字叫 Hendrik， 我的中文名字叫苏雅信。我今年是正在广州的一个就是暨南大学华文学院，我相信大家都知道吧。我在暨南大学华文学院读本科生，明年是最后一年。semester terakhir。对，快要毕业了，所以要赶快去找工作吧。那你打算在中国还是在印尼找工作？在中国吗？我有打算，如果可以的话，我要去外面。就是如果在印尼的话，准备在印尼，也不是不喜欢吧，但是我要找比较多的经验，去外面打拼那样子。那是不错的，不错的。不一定要回国的，你可以去另外一个地方找工作。反正在中国就是有很多城市嘛，不只是北京、广州，还有其他的城市，你可以试试看。上海，或许是上海还是其他的城市。我觉得台湾也不错。台湾真的很不错，你可以试试看。对。Oke, untuk Hendrik. Oh ya, BTW teman-teman yang mungkin belum tahu artinya tadi apa, bisa baca translate di atas di bawah. Translate di atas. Tapi kalian kalau kalian nggak ngerti artinya kalian harus belajar bahasa Mandarin lebih lagi. Oke, thank you untuk Ko Hendrik yang udah join di kita. Nanti bisa konfirmasi ke IG Boss Hire. Saya pemenang challenge gitu ya. Oke, thank you untuk waktunya. Thank you. Terima kasih juga sama Cinda. Terima kasih juga dari Boss Hire-nya. Terima kasih. Zaijian. Ini kayak keluarnya gimana ya?
bisa. Nah, itu udah tuh. udah. Oke. Oke. Ada last challenge nih. Last challenge. Ini ya, tadi kita udah dua challenge ya, udah ada challenge ketik wo xifan ta mau show, kedua ada pertanyaan Ciwida itu kuliah di mana sih? Terus yang ketiga, yang terakhir guys, dan teman-teman bakal dapat 50.000 imani. Dan challenge terakhir apa ya? Sebenarnya aku kayak masih mikir nih, biar seru kita bikin challenge apa gitu ya. Oke, aku kepikiran nih, mungkin dari teman-teman di sini ada gak yang bisa Chinese tongue twister? Tongue twister, oh my god, oke. Mungkin di sini ada yang bisa tongue twister. Iya, kalau yang bisa mungkin bisa bilang bisa. Bisa gitu. Terus nanti di-invite ke sini lagi aja. Nanti kita invite buat tongue twister. Beberapa orang. Kalau kalian tahu tongue twister. Terus nanti di battle, kita tentukan pemenangnya. Di battle, iya, boleh. Ada nggak yang bisa tongue twister? Mungkin. Ada yang coba kasih contoh dulu tongue twister tuh kayak gimana? Siapa tahu teman-teman belum tahu tongue twister tuh kayak gimana. Tongue twister itu misalnya ya kayak gitu. Yang kayak gitu guys. Aduh, ngomongnya juga ya melepotan. Susah banget emang. Jadi siapa yang berani challenge? Mumpung bisa dapat hadiah teman-teman. Kita lucu-lucuan aja, salah nggak apa-apa. Kayak tadi aku bilang kayak proses learning tuh salah nggak apa-apa karena emang tongue twister tuh agak susah juga sih, kayak bahasa Indonesia aja tongue twister susah banget kan, ular melingkar di pagar apa kayak gitu-gitu kan, jadi kayak ya. Jadi sama-sama susah gitu, apalagi bahasa orang kan. Ada nggak nih yang mau challenge? Kakek. Iya, kuku kaki kakek apalah gitu ya. Aduh, tongue twister. Ada nggak ya kira-kira yang coba? Ada yang mau gak coba? Apa-apa, salah, nggak apa-apa. Kita kasih yang gampang-gampang. Iya, kita kasih yang gampang-gampang aja. Kalian bisa coba challenge diri kalian sendiri untuk. Kayaknya pada malu-malu nih. Iya, jangan malu teman-teman, jangan malu. Kayak tadi aku bilang, belajar nggak usah malu. Salah tuh wajar banget. Yang penting pede dulu aja. Apa yang udah kalian pelajarin dikeluarin. Kalau enggak jadi apa? Disimpan-simpan jadi nggak berguna. Mendingan dipakai, dipraktekin gitu. Ada nggak ya teman-teman yang mau coba challenge? Kayaknya pada langsung mencium. Panggil langsung aja gimana? Yang terima panggilannya berarti dia siap menerima challenge. Jadi kamu random request to join siapa gitu bisa nggak? Ada yang bisa kamu ajak join? Kalau aku di sini kayaknya nggak bisa juga deh ngajak join orang. Request to join. Aku bisa masukin orang. Coba kamu masukin orang yang random aja kira-kira. Terus kalau kalian nggak mau nggak apa-apa, tolak aja. Tapi I wish kalian mau biar bisa ngobrol bareng. Terus challenge bareng. Sekaligus anggap aja ini kayak channel buat belajar bahasa nggak sih? Kayak kita bisa saling dengar. Dan aku juga pasti sebenarnya agak bego juga sih tongue twister teman-teman. Aku juga agak-agak gimana gitu. Udah lama banget gak tongue twister ini, udah lama banget gak coba sih. Coba ya kita invite. Dong teman-teman, satu aja lah, nggak apa-apa. Kita coba-coba. Kayaknya ditolak ya barusan. Oh, ditolak. Mungkin kita invite lagi sama yang lain. Mungkin ini. Jangan takut teman-teman, tongue twister nggak selebay itu kok, beneran deh. Cuma ngomongnya doang namanya tongue twister. Nggak sesusah itu. Oke, kayaknya ini deh, kayaknya apa namanya, pada gak berani. Pada nggak berani ya? Kayaknya pada gak berani. Pada gak berani sepertinya. Sebenarnya di ini pada oke teman-teman. 40kayak gitu-gitu doang teman-teman, kayak lucu-lucuan aja sih kita sebenarnya, bukan buat
bikin kenapa-kenapa ya. Ini padahal lucu-lucu banget sih idenya. Ya udah kalau gitu apa mau diganti ke yang lebih gampang? Kalau teman-teman pada Mm-mm. takut. Teman-teman ada ide mungkin kalian mau di challenge apa? Kayak one last challenge. Pengennya tetap ada ngomong Mandarinnya sih ya. Kayak ada link with Chinese. Mm-mm. Mungkin gimana kalau aku kayak kasih tema ya, tema tentang sesuatu, terus dia Boleh. kayak cerita gitu dengan bahasa Mandarin. Kayak tadi kan dia kayak sebuah ciesao, dia kayak memperkenalkan diri. Tapi yang ini dia kayak kita kasih tema, a certain topic. Terus dia ngomong terserah mau berapa lama, tapi yang penting pakai Mandarin. Mungkin itu lebih gampang ya, jadi kayak Oke. sesuatu yang kalian udah tahu lah, yang kalian tekuni, Hmm. yang paling dekat dengan kalian gitu kan. Ada yang mau coba, teman-teman? Topiknya aku kasih tentang paling gampang deh, 爱好。你们的爱好 Coba nih aku invite satu orang nih, aku coba invite 1, 2, 3 Hendra Hasim. Oke. Ayo dong, accept dong. 爱好 teman-teman, 爱好很简单。 Ayo. Kalau nggak ada, nanti hadiahnya nggak dikeluarin teman-teman. Buat aku aja. Buat host sama speaker dibagi 2. Teman-teman Iya, betul ikutan sekali. aja, sayang loh. Ayo di ACC. Ayo Aku dong. invite random nih. Pokoknya siapa yang masuk aja nih. Iya benar, random aja. Pasti adalah satu yang ini, yang nyantol. Ayo teman, don't worry. Sekalian kalian mempraktekkan bahasa di sini. Betul. Berarti tadi yang ikut challenge kedua hebat banget ya, berani banget lo ya di depan Hendrik ya, hebat. Jangan malu teman-teman, kayak tadi aku bilang tips yang paling penting salah satunya juga kan berani ngomong di depan publik ya, jangan takut-takut gitu. Betul. Walaupun kayak masih agak gagap-gagap, tetap coba dulu aja sih sebenarnya. Gak ada ya yang pada nolak ya? Pada nolak nih, pada ya, nggak mau. Teman-teman. Ayo guys, mungkin bisa request to join kalau misalnya ada yang mau cerita tentang iHow. Atau last question deh, kalian mau tanya tentang apa yang aku belum jawab tadi ya. Tapi tanyanya nanti kita live, jadi kamu di-invite terus ya kalau bisa kalian tanyanya ke aku in Chinese juga boleh sih. Sekalian praktis ya, kalian mau nanya tentang apa. Kan tadi katanya pertanyaannya banyak banget tuh, tapi kan belum sempat kejawab. Mungkin coba ada yang mau langsung masuk nanya. Pasti dijawab kan kalau kita invite, kamu request to join, pasti dijawab. Kalau tadi kan kita campur aduk ya sama yang komen-komen yang lain tadi di bawah. Tentang Taiwan apapun boleh, tentang Mandarin apapun, atau tempat aku kerja sekarang, aku di Tencent Indonesia juga boleh kalau ada yang penasaran tanya anything. Cause dia tempat aku klik ini nggak ada apa-apa sih, nggak kelihatan apapun. Cuma di sini nama-nama tempatku doang. aku bisa invite dari tadi, aku udah invite orang tapi belum ada nih yang join. Oh sedih. Nggak apa-apa. Kalau memang udah pada nggak ada pertanyaan dan nggak ada yang mau ini juga nggak apa-apa ya, berarti kita harus udahan dulu dong. Kita harus udahan. Hadiahnya dikit untuk host dan speaker. Aduh, sayang banget. kalau enggak kita pakai cara yang tadi lagi. Apa nih? Ada yang jawab? Aku nih agak ini ya, ini ada yang kasih pertanyaan. Oh ya? Dari 1, 2, 3, bisakah kamu masuk ke dalam 1, 2, 3 Hendra Hasim? Oh udah, masuk Halo, aja. Hendra Hasim. Hai Hendra, masuk aja. Let's have a talk.
Mbak Mandarin juga nggak apa-apa kok. Ayo ACC untuk Hendra Hai Hashim. Hendra. 1, Hendra 2, 3 Hashim. Hendra Hashim. 1, 2, 3 Hendra Hashim. Apakah karena koneksi? Sepertinya karena koneksi. Udah masuk ya? Udah Udah masuk. masuk. Tapi di aku nggak ada gambarnya. Apa harus nyalain kamera dulu? Oh, udah masuk. Hai. Halo. Hai Hendra. Tapi masih loading. Di aku masih loading. Oh, hai. Halo. Halo. Halo Hendra. Yap. Suaranya kurang mau nanya apa? saya Wen. Ya, suaranya kurang terdengar. Mekuansi. mau ngomong, mau nanya apa? 刚才Hendra先生刚才有问什么问题？就是用中文嘛，他刚才我有问问题，有一个问题，不好意思，什么问题？刚才清楚是什么问题？好像你说什么？啊，受讯好像不太好呀，他没有听清楚我们讲什么，就是这里听不到。你那边听不到，收讯不是很好呀？还是先生想要问的可以声音太小。用打字来看吧，这是他的问题，先打一下。iya. Oke, tadi ada nih Cai, 你的人生中追求是什么？ Iya nggak sih? Aku nggak bisa baca. 你的人生中什么？因为我这边没办法读你的评论，nggak kelihatan komennya, jadi aku nggak tahu nih. Atau enggak, coba send ke aku lihat pertanyaannya apa. Oke. Mungkin aku. Jadi tadi pertanyaan dari 1, 2, 3 Hendra Hashim. 在你的人生中 ini apa? 求是什么? Kayaknya mungkin lebih ke apa ya? Bisa ceritain tentang apa ya? Mimpi kali ya, mimpi dari Ciwinda itu sendiri, kayak apa sih mimpi yang ingin dicapai oleh Ciwinda gitu. Sebelumnya ini aku mau nanya dulu, Sensengnya ini bisa bahasa Indo nggak sih? Atau dia bahkan nanyanya pakai Mandarin? Kalau gitu kita harus jawabnya pakai Mandarin. Iya, nanyanya pakai bahasa Mandarin. Jangan-jangan orang ini ya, orang China ya? 因为刚才他跟我们一起聊的时候，我没有听他说印尼文，所以我不确定。如果我们用印尼文，他可以了解我们到底讲什么东西，所以是想问你，他能不能理解我们印尼语还是怎么样？因为我们的观众也是有一些恐怕听不懂我们在想什么嘛，所以这部分呢，就是有点敏感。先说吧，只是关于我的梦想，就是我现在ini kayaknya lebih ke target gitu, target 目标吗？这是我的目标吗？目标，应该是我呢很想要，其实在国外有更大的工作机会，就是因为现在算是已经很不错了，就是在腾讯上班了，然后觉得就是工作经验特别不错。然后就想说，如果有机会的话，可能会调到其他的国家，然后享受一些在每个国家不同的文化，就是工作经验，想要就是体验一下，就是这样吧。然后就是可能未来就打算会创建新的，就是属于我自己的生意，就是想要做自己的品牌类似的，所以应该就这样吧。我的目标就是很单纯。因为现在我还蛮喜欢我这份工作，在腾讯的这份工作挺有趣的，所以目前我的目标，好好的干活吧，好好的工作，好好的干活，就是这样子。OK， 加油啊，姐姐！希望可以回答到你的问题 ，Hendra 先生。不知道
Hmm. 有没 Tapi 有？ kalau 因为 misalnya tadi Hendra Jensen-nya kalau misalnya bukan orang Indonesia kita nggak bisa kasih imani juga nih. oh, semoga orang Indo sih karena namanya Hendra Shensen ya. Aku berharapnya sih kayaknya orang Indo ya. Cuma mungkin sering ngomong Mandarin kali ya. Jadi ini ya Sayang banget tadi bahasa sinyalnya Indonesia. kita kurang oke ya, Iya, tapi sayang banget ya. terima Tapi kasih thank you very udah much sih. Udah boleh lah dikasih lah for the itu question. hadiahnya ya. Udah berpartisipasi sih. Very good question. Oke, Thank oke. you, Hendra Shensen. Oke, jadi kita udah ada 3 kandidat pemenang kita, yaitu tadi ada Gabriela ya kalau nggak salah namanya. Gabriela. Kalau kalau correct me if I'm wrong ya. Terus ada Hendrik dan juga ada Hendra Jensen. Share join challenge kita. Dan oke, karena kita udah mau 2 jam, kita ya, terasa ya. benar. Nggak terasa banget. Buat teman-teman semua yang udah join. Terima kasih juga untuk Ciwinda yang sudah mau hadir dalam IG Live Post Hire. Last but not least, jangan lupa untuk selalu stay tune di Instagram Post Hire. Bisa juga follow di Instagramnya Ciwinda, dan juga Ciwinda punya YouTube channel. Kalian bisa juga subscribe YouTube channelnya Ciwinda. Di situ banyak banget konten-konten, ada vlog, ada juga tentang bahasa ya, Ci. Ada konten bahasa juga. Kalian bisa subscribe di YouTube Ciwinda. Kalian juga bisa follow. Tuh, langsung cek di YouTube-nya Ciwinda. Dan kalian juga bisa follow Instagram Post Hire kalau kalian mau cari pekerjaan di China, cari pekerjaan di Indonesia, atau kalian mau ningkatin skill kalian, atau mau nambah career tips and trick, kalian bisa follow di Instagram Post Hire. Kemudian kalian juga bisa cari pekerjaan yang ada di Indonesia itu di www.posthire.co.id. Dan kalian bisa juga nyari recruitment consultant kita di LinkedIn-nya Post Hire. Tinggal di follow aja semuanya itu, kalian bisa dapetin di sana. Oke, mungkin sekian dulu dari IG Live kita kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa reach IG-nya Post Hire or reach IG-nya Ciwinda langsung. Mungkin dari Ciwinda ada tambahan lagi? Enggak sih, sama aja. Thank you teman-teman udah ikutin IG Live ini. Semoga bermanfaat dan ya bisa membantu kalian lah in any aspects pokoknya. Semangat belajar Mandarinnya, semangat cari kerjanya. Oke, semangat belajar Mandarin. Last but not least lagi, udah ada last but not least ya. Semangat kalian yang mau belajar bahasa, jangan menyerah, jangan menyerah di tengah. Kalian mulai aja dulu. Kalau kalian udah mulai, kalian pasti bisa lanjutkan prosesnya gitu ya. Jadi semangat terus dan tetap semangat, pokoknya tetap semangat, cayo. 继续努力，继续努力，继续追求你们自己的梦想。再见，拜拜，Thank you，拜拜， Thank you。